Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para calon pejuang BUMN yang mulai besok pasti ada yang sudah mulai ini ya, mulai bertarung untuk menghadapi tes online tahap pertama ya, TKD, TWK, dan akhlak. Teman-teman semuanya ya, tidak ada learning agility. Jadi jangan ditanya lagi, Bang, tadi ada isu ada learning agility. Ya learning agility nggak ada gitu ya, karena berdasarkan dari juga sudah dikonfirmasi kepada orang FACI-nya memang kita cuma tiga, TKD, Akhlak, dan TWK. Ada banyak banget desas-desus yang Bang Ten katakan, Bang Ten kok soalnya beda, kok aku nggak ada numerical sequence di dalam simulasi. Namanya simulasi ya. Dari 3 tahun yang lalu simulasi memang kayak gitu. Mungkin ada soal yang tentang Candi Borobudur. Candi Borobudur terletak di mana? Tapi itu bukan soal aslinya, teman-teman semuanya ya. Karena soal aslinya memang karena ini masih FACI, kemungkinan besar itu adalah masih menggunakan tipe-tipe yang FR 2024. Kalaupun ada sedikit apa namanya inovasi-inovasi boleh lah yang kayak kita verbal reasoning kemarin. Verbal reasoning kemarin pun teman-teman itu it's not different ya. Itu nggak berbeda teman-teman semuanya ya. Hanya saja teknik matika cara kita mengambil kesimpulannya agak berbeda dari yang biasanya. Kalau yang kemarin yang sudah dikeluarkan oleh FAC itu dia lebih kepada direct ya. Direct conclusion, teman-teman semuanya. Oke, Bang Tian, sebelum Bang Tian mulai, teman-teman semuanya, Bang Tian pengen tanya siapa yang besok ujiannya jam 7 pagi atau si pembuka ujiannya, teman-teman semuanya ya. Yang besok banget, tapi nggak apa-apa, yang besok aja Bang Tian kasih tahu, teman-teman semuanya. Boleh ditulis di kolom komentar biar Bang Tian bisa memantaunya. Saya besok jam 7 pagi, wah pembuka sekali ya Kak. Tapi nggak apa-apa, Bismillahirrahmanirrahim, malam ini kita persiapkan, oke? Oke, teman-teman semuanya, pada malam hari ini kita sesuai dengan jadwal kita ya. Itu adalah kelas pembahasan tryout paket 1 FR 2024. Jadi teman-teman sudah menyelesaikan beberapa bentuk soal yang sudah kita ajukan kepada FR 2024 dan ini merupakan summary-nya. Teman-teman semuanya ya. Jadi bagi teman-teman yang belum mengerjakan ya dikerjakan lagi nanti karena aksesnya masih Bang Ten buka sampai tanggal 30 April. Bisa kalian kerjakan berulang, bisa kalian kerjakan sampai kalian bosan, gak apa-apa. Dan pembahasan juga sudah kita upload. Tapi kalau mau mengerjakan jangan lihat pembahasan, gitu ya teman-teman ya. Bisa menggunakan email yang sama. Dari hasil paket TO paket 1 kemarin, ini merupakan nilai yang sudah Bang Tian rekap, teman-teman semuanya ya. Tapi ada berbagai macam rupa yang memang harus ditingkatkan kembali, teman-teman semuanya ya. Ini di sini ada nilai tertinggi. Ya, teman-teman ya, di sini ada nilai tertinggi. Nilai tertinggi dan nilai rata-rata. Tetapi di sini ada yang timpang, teman-teman semuanya. Ada yang timpang. Kalau kita lihat ya, TWK. TWK itu ya pasti ada yang dapat 100 ya, karena memang mungkin dia sudah membaca materinya Bang Tian atau seperti apa. Tapi nanti kita lihat. Tapi untuk rata-ratanya TWK itu 60/100. Lumayan lah. Jadi masih banyak di antara kalian itu yang sudah di atas 50. 50, 60, 50, 60 lah nilainya gitu ya. Sedikit sekali yang dapat 100 atau 80 dibanding dengan 50 sama 60. Apalagi akhlak. Nah, akhlak ini bisa tercermin teman-teman semuanya. Nilai tertingginya 99, cuma salah satu, tetapi rata-ratanya 90/100. Berarti diidentifikasikan nilai kalian itu rata, hampir di 88, 90, 87 gitu ya. Tapi ada beberapa orang yang masih 76, makanya dari 99 tinggi dia jatuh banget ke 90 karena beberapa nilai yang memang masih terkategori kecil. Bang Ten nggak tahu kenapa itu gitu ya. Nah, yang paling signifikan yang kita lihat adalah apa, teman-teman semuanya? TKD. TKD itu ada yang memang dapat tingginya 91/100 dan ini merupakan setelah verifikasi ternyata dia yang merupakan ranking pertamanya 91 nilainya teman-teman semuanya ya. Tetapi rata-ratanya adalah di 63. Kalau kita lihat rata-rata dari TKD itu kan 58/100 kan dia cuman 5 aja bedanya 63/100. Ini menandakan banyak di antara kalian yang masih banyak belum lulus, teman-teman semuanya ya, untuk di PKD-nya. Makanya pada malam hari ini kita akan push kembali. Kita tidak hanya membahas soal Bang Tem katakan Bang Tem tidak akan membahas sekitar 200 soal itu ya. Tetapi Bang Ten tadi tim sudah merekap bahwa ada beberapa soal yang paling banyak salah dan yang Bang Ten ajarkan bukan soalnya, tetapi konsep cara berpikirnya.
yang memang kita kembangkan lagi, teman-teman semuanya ya. Oke, mari kita mulai. Kita mungkin malam ini akan berfokus dulu kepada verbal reasoning gitu ya, numerical sequence, diagram sama TWK gitu ya. Karena kalau kita berbicara tentang akhlak itu identik udah pada lebih bagus-bagus gitu ya. Dan untuk apa namanya? Untuk soal-soal word classification juga terkategori udah oke lah, meskipun ada beberapa yang masih nilainya nggak memuaskan juga. Tapi nanti kita akan lihat di terakhir, teman-teman ya. Kita berfokus kepada materi inti. Karena memang materi ini yang paling banyak nanti mendefense kita. Oke, teman-teman semuanya, untuk verbal reasoning, sekali lagi Bang Tian katakan gitu ya. Bang Tian katakan kepada kalian, Bang Tian kasih konsepnya terlebih dahulu. Kalau kita berbicara tentang verbal reasoning, itu ada dua ya. Ada dua tipe utama ya. Ada dua tipe utama, teman-teman ya. Yang pertama adalah direct ya, conclusion. Yang kedua pakai tabel kebenaran. Ya, iya bener banget. Sebenarnya semua soalnya tuh bisa dikerjakan, tapi waktu. Makanya manajemen waktu itu perlu kita atur. Dan ingat teman-teman semuanya, di dalam TKD itu nggak ada batasan minimum. Verbal reasoning, numerical sequence, word classification, sama diagram reasoning tuh ini masing-masing ini tuh nggak punya passing grade ya. Jadi kalau kamu memang merasa lemahnya di numerical sequence, ya udah maksimalkan di FR, word classification sama diagram reasoning. Kalau kamu melemahnya di diagram reasoning, ya udah banyakkan soalnya maksimalkan di verbal reasoning, numerical sequence dan word classification. Oke? Nah, kalau kita mengacu, Bang Ten akan bahas bentuk soal yang memang kemarin baru banget Bang di dalam simulasi kok berbeda ya, gitu. Katanya kayak gitu ya. Di dalam simulasi kok berbeda ya. Basically itu tidak ada yang berbeda. Hanya saja ya bentuknya itu agak diinovasi. Kalau yang di simulasi kemarin, teman-teman semuanya, kalian akan bertemu dengan direct conclusion. Cara untuk apa namanya? Cara untuk menentukan simpulannya ya. Jadi seperti itu teman-teman semuanya ya. Dan Bang Tian tanya, adakah di kemarin di soal kalian untuk soal simulasi numerikalnya 8 tambah 12, 12 kali 7, sama ada lagi yang berupa candi-candi. Apakah benar teman-teman semuanya? Apakah benar? Iya, benar ya. Nah, teman-teman yang ada di sini, dari 3 tahun yang lalu memang bentuk simulasi seperti itu. Tetapi pada aktualnya nanti soalnya akan balik seperti yang sudah kita belajarkan. Ya, kayak ibu kota Kanada, Candi Borobudur terletak di mana? Nggak mungkin itu soalnya. Namanya simulasi, teman-teman semuanya. Jadi bisa dikatakan bentuk verbal yang kemarin itu adalah bentuk simulasi aja. Tapi aslinya adalah penarikan kesimpulan berdasarkan direct conclusion dan tabel kebenaran. Oke, tabel kebenaran itu ada jawaban benar, ada jawaban benar. Bang Ten balik lagi sebelum kita ke soal. Kita bahas dulu nggak apa-apa. Benar, salah, dan tidak dapat disimpulkan. Ya. Nah, kalau Bang Tian katakan, kalau benar ini dia ada sesuai tema, teman-teman semuanya ya. Ya. Sesuai tema. Itu kalau dia benar. Misal di dalam wacana. Dalam wacana Arlin pergi ke pasar hari Minggu. Di pernyataan juga dikatakan Arlin pergi ke pasar hari Minggu. Itu namanya benar. Kalau salah, teman-teman semuanya ya. Oke. Kalau salah, teman-teman semuanya. Oke. Kalau salah, di sini tidak ada. Dan tidak ada. Maaf, maaf, maaf. Maaf. Dia ada, tapi dia tidak sesuai, ya. Tidak sesuai dengan tema atau wacana. Kayak tadi, Arlin pergi ke pasar hari Minggu. Dia ngomongnya apa? Arlin pergi ke pasar hari Jumat. Berarti kan beda banget tuh, teman-teman semuanya. Ya, hari Jumat itu beda banget. Oke, tuh. Jadi salah. Kalau TDD itu ada dua. Yang pertama dia ada, tapi
multitafsir. Banyak mengandung nanti pertanyaan-pertanyaan. Teman-teman semuanya. Misal kalau ada Arlin pergi ke pasar hari Minggu. Arlin pergi ke pasar hari Jumat salah. Kalau yang tidak dapat kesimpulan apa? Arlin pergi ke pasar pada weekend. Ya, kalau weekend kan bisa Sabtu, bisa Minggu. Jadi ada dua. Dia ada tapi dia multitafsir, teman-teman semuanya ya. Jadi seperti itu. Nah, atau dia tidak ada sama sekali yang mengakibatkan dia bisa iya, bisa tidak. Contohnya apa? Arlin pergi ke pasar hari Minggu di wacana, tapi di dalam soalnya Arlin pergi ke pasar hari Minggu bersama ibunya. Tidak ada di dalam wacana, tapi bisa jadi iya, bisa jadi enggak. Ya, sampai di sini paham? Jadi dia ada yang ambigu, teman-teman semuanya. Jadi jangan sampai salah. Oke? Jangan sampai salah, teman-teman semuanya. Oke, paham ya? Kalau penambahan informasi itu namanya adalah TDD. Yang tadi di soal cuman Arlin pergi hari Minggu, di wacana ya. Tapi di soal Arlin pergi hari Minggu bersama ibunya, ditambah ibunya, ya. Jadi seperti itu. Oke? Sekarang Bang Ten akan coba bahas salah satu bentuk soal yang simulasi kemarin. Apakah ada yang sudah pernah lihat soal ini di simulasi kemarin? Bukan yang ini, Deng. Yang ini. Oke, maaf, maaf. Oke, yang ini nih. Ah, yang ini, ya. Maaf ya, teman-teman ya. Bang Dan agak serak. Nggak apa-apa Bang Tian, suaranya jadi lebih seksi gitu. Jadi gini ya, ini bentuk simulasi kemarin. Ada yang bilang, Bang, kok soalnya beda? Oh, Bang Ten pengen Bang Ten cubit ginjalnya gitu ya. Apa yang berbeda dari soal ini dari soal yang Bang Tian katakan? Soal di sini tapi bentuknya adalah direct conclusion. Ya, direct conclusion. Ya, cara pengerjaannya gimana? Ya kayak tadi ada dua. Apakah dia bisa ya, bisa tidak? Ini kan kalau iya berarti dia benar. Kalau tidak berarti dia salah. Kalau TDD tidak dapat disimpulkan, teman-teman semuanya ya. Jadi itu hanya berganti kata-kata aja. Nah, tetapi memang ini agak sedikit lebih detail harus kita cari. Dan cara mengerjakannya pun sama. Jangan pernah baca wacana dulu ya. Bang Tian nggak pernah ridho. Tapi baca dulu soal. Baru kalian baca ke wacananya. Kita lihat yang pertama. Kalau nomor satu nih, kira-kira jawabannya apa? Teman-teman semuanya. Kalau nomor satu nih, kira-kira jawabannya apa? Oke. Ada yang TDD, ada yang B, teman-teman semuanya ya. Ada yang B, ada yang C. Ya, gitu ya. Teman-teman semuanya ya. Oke. Nah, tetapi di sini ada tantangannya. Ada yang A. Oke. Kalau ilham tidak mempunyai kalian sama sekali agak sedikit beda gitu ya. Oke, mari kita bahas. Di sini teman-teman semuanya gitu ya. Apakah dapat disimpulkan bahwa keahlian desain ilham setara profesional? Yang ditanya adalah keahlian teman-teman semuanya ya. Maaf. Bantian tanya, di sini ada yang ditanya adalah tentang keahlian desain, bukan kalian membuat robot ya. Keahlian desainnya, teman-teman semuanya ya. Oke, mari kita cari. Kalau di sini, teman-teman semuanya ya, kalau di sini ada pernyataan gitu ya. Ilham menggunakan software profesional untuk mendesain. Jadi dia menggunakan software orang yang tingkatannya profesional, teman-teman semuanya ya. Walaupun ia baru pertama kalinya mendesain robot. Kalau kita mengacu kepada jawaban ini belum tentu, teman-teman semuanya. Tetapi untuk nomor satu ini, teman-teman semuanya, bisa dikatakan ini adalah tersirat. Yang pertama, Ilham menggunakan software profesional untuk mendesain robotnya. Berarti dia sudah punya keahlian profesional. Kita belum tahu, tapi ini didukung dengan apa? Ilham mengikuti lomba robotika ASEAN. Berarti terkategori ya, ajangnya adalah ajang internasional. Itu dulu. Oke. Nah, yang kedua, teman-teman semuanya.
Berdasarkan penelitian panitia, robot karya Ilham menjadi juara pertama dan berpotensi dapat go internasional. Hasilnya pun baik sekali, teman-teman. Dia udah juara pertama dan berpotensi ke go internasional dalam ajang yang udah ASEAN ini, Asia Tenggara, teman-teman. Nah, kira-kira yang A, Ilham tidak mempunyai keahlian sama sekali. Yang memilih A udah pasti salah banget ya. Karena di jawabannya udah ini. Nah, yang kedua ada ya, Ilham memiliki keahlian setara profesional. Ya, keahlian desain maksudnya di sini ya. Keahlian desain setara profesional. Yang D tidak dapat disimpulkan. Mungkin banyak orang akan memilih ini adalah yang C. Tetapi jawaban dari simulasi ini adalah yang B, teman-teman semuanya. Ya, Ilham memiliki keahlian desain setara profesional. Kenapa? Karena di sini bacaannya adalah Ilham menggunakan software profesional untuk mendesain, dibantu dengan ada acara mengikuti lomba robotika ASEAN, dan juga mendapat juara pertama dan berpotensi dapat go internasional. Jadi secara otomatis dia tersirat, didukung. Nah, itu yang agak susah kalau dia direct conclusion, teman-teman semuanya. Ya, jadi seperti itu. Mungkin ada banyak juga ya. Ada banyak juga teman-teman ya yang bilang, ah tapi kan itu nggak belum tentu bang, nggak. Ya, kita nggak ada overthinking kemana-mana ya. Tetapi tujuan kita di sini tuh teman-teman, di sini tuh nggak overthinking karena kita didukung dengan beberapa kata yang masih dalam wacana. Ya, nah bagaimana dengan tidak dapat kesimpulan bang? Kita lihat yang nomor dua. Gimana cara tahu di soal tertentu kesimpulannya tersirat bang, ya kalian baca kayak ini tadi. Dia adalah kalian desain Ilham. Kita lihat, oh ajangnya nih ajang inter ASEAN nih. Dia juara satu dan berpotensi go internasional. Berarti kalau dilihat dari kemampuan, ya kemampuannya udah setara profesional lah. Orang kalau nggak profesional nggak bisa, teman-teman gitu ya. Jadi yang seperti itu, teman-teman. Memang dia agak sedikit tricky kalau yang seperti ini. Tapi mudah-mudahan ya ini tuh nggak seperti ini bentuknya ya. Kita doakan gitu ya. Nah, bagaimana caranya kita tahu yang tidak dapat ditarik kesimpulan? Kita lihat, ya. Kita lihat, ya. Oke, bantuan hapus ya. Mm-mm. Bisa jadi ada yang seperti ini, tapi mudah. Tapi cara pengerjaannya juga sama, ya. Nggak ada beda-bedanya. Sekarang kita lihat nomor 2. Apakah dapat disimpulkan Ilham dapat juara pertama karena dibimbing profesor ahli robotika? Kita lihat, ia berhasil membuat robot dalam waktu 3 bulan dan mendapat bimbingan langsung dari profesor ahli robotika. Ada di sini, teman-teman semuanya ya. Ada di sini, teman-teman semuanya. Nah, kita lihat, yang A tidak dapat disimpulkan. Yang B, Ilham sepenuhnya menang karena bimbingan profesor ahli robotika, ya. Ilham akan kalah tanpa bantuan. Nah, kalau kita lihat yang C, Ilham akan kalah tanpa bantuan belum tentu juga ya. Nah, yang sebenarnya jawaban yang paling kuat itu adalah yang B, teman-teman semuanya ya. Tetapi di sini ada keterangan sepenuhnya, ya. Ada keterangan sepenuhnya. Jadi semua karya ini nih sepenuhnya tuh menang karena ada perannya si pembimbing Profesor ahli robotika. Tetapi di dalam wacana dia tidak ada yang mengatakan gitu ya. Dia hanya dibimbing langsung, tetapi tidak sepenuhnya menang karena Profesor ahli robotika gitu ya. Kalau ini nggak ada kata sepenuhnya, Ilham menang karena bimbingan Profesor robotika, ini jawabannya. Tetapi karena ada kata sepenuhnya yang menjelaskan bahwa kalimat tersebut adalah dia tuh apapun bentuknya dia tuh karena si profesor itu, tapi belum tentu ya. Dia desain aja itu menggunakan software profesional. Jadi kan dia mandiri tuh. Atau kalau Ilham akan kalah tanpa bantuan ya belum tentu juga. Kalau seandainya nggak ada bantuan kita juga belum tentu. Ada opsi yang bisa menentukan bisa iya bisa tidak. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah yang A. Sama, teman-teman ya. Sampai di sini paham ya, teman-teman semuanya ya. Pengerjaannya pun juga sama, gitu ya. Berarti nggak harus pakai tiplek, pakai tiplek. Kalian baca, kalau ada kata ilham sepenuhnya, ya gitu ya. Nah, memang kalau direct tuh agak susahnya tuh kayak gitu. Kita harus membaca ada yang tersirat, gitu ya, ada yang tidak terlihat, gitu ya. Baru kebuka nih mindsetnya, gitu ya. Nah, sekarang
Ada satu bentuk soal lagi. Ada yang pernah lihat yang ini, teman-teman semuanya, tetap tentang lomba-lomba juga, gitu ya? Iya, lebih deep dia. Oke, coba kita lihat, ya. Nah, mungkin ada yang dapat juga soal yang seperti ini, ya. Kita lihat nomor satu, teman-teman. Aduh, Bang Tian agak serak. Oke, nomor satu. Oke, apakah dapat disimpulkan, ya? Oke, Maria menjadi presenter terbaik karena menggunakan aplikasi Canva Premium, teman-teman semuanya. Nah, kita lihat sama. Kita lihat baca di sini ya. Oke. Presentasi dilakukan dengan sangat baik dan Maria mendapatkan pujian dari para penguji terkait desain presentasi yang ditampilkan. Desain presentasi yang digunakan oleh Maria adalah desain presentasi dari aplikasi Canva. Di akhir kegiatan, Maria berhasil menjadi presenter terbaik, ya, speak yang terbaik, ya, pembawa acara yang terbaik. Yang di sini salah, tidak dapat disimpulkan karena apa, teman-teman semuanya? Bantian tanya nih, ada nggak? Coba tulis di kolom komentar. Iya, benar sekali. Di dalam soal dia sudah memspesifikasikan kanvanya premium, ya. Nah, sedangkan di sini aplikasi Canva aja ya udah nggak apa-apa. Bisa aplikasi Canva yang biasa atau yang umum kan bisa. Kenapa dia menjudge-nya premium TDD yang jenis tidak ada tapi diada-adakan. Jadi bisa iya, bisa tidak. Jadi jawabannya adalah yang B, teman-teman. Iya. Nah, kita lihat yang nomor 2. Apakah dapat disimpulkan Maria menjadi presenter terbaik karena mengangkat isu dampak lahan galian terhadap sumber daya alam? Kalau nomor 2 apa? Mm-mm. Ada B, ya, ada yang C. Oke, nggak jadi masalah. Kita lihat ke dalam wacana. Baca wacananya. Maria mengikuti perlombaan karya tulis ilmiah siswa nasional di Bangka Belitung. Dalam perlombaan kali ini, Maria mengangkat isu dampak lahan galian terhadap keberlangsungan sumber daya alam di sekitar area galian. Itu dulu, berarti iya, dia mengangkat isu itu. Tetapi, presentasi dilakukan dengan sangat baik dan Maria mendapat pujian dari penguji terkait desain presentasi yang ditampilkan, kata gitu ya. Desain presentasi yang digunakan oleh Maria adalah desain presentasi dari aplikasi Canva, ya. Di akhir kegiatan Maria berhasil menjadi presenter terbaik. Di sini katanya itu adalah presenter terbaik, bukan pemateri terbaik gitu ya. Jadi bisa dikatakan tidak ada yang menjelaskan bahwa dia menang karena isu itu. Bisa jadi iya, bisa jadi enggak, ya. Maria akan kalah jika tidak mengangkat isu itu. Nggak bisa. Gitu. Nggak ada penjelasannya di sini. Kecuali di akhir kegiatan, Maria berhasil menjadi presenter terbaik senasional karena materi yang dia bawa. Gitu. Ya. Ya, C jadi jawabannya ya. Jadi lebih mengacu kepada yang C, teman-teman. Tidak dapat disimpulkan. Balik lagi Bang Tian tekankan kepada kalian semua, ketika bertemu misal dengan soal yang seperti ini tuh jangan panik, ya. Sama aja. Memang karena dia baru, jadi kalian tuh menganggap bahwa ini hal baru dan tabu bagi kalian. Tapi kalau udah, ya, kalau udah banyak matang gitu yang kalian hadapi, akan lebih enak saja, ya. Sok ya. Bang Ten pun yang pertama juga kalau Bang Ten seperti kalian pun Bang Ten katakan, "Yo, oh ini baru nih, beda banget nih dengan soal Bang Tian." Padahal enggak, cara pengerjaannya juga sama ya. Tapi memang lebih enak jujur apa namanya? Lebih suka ke tabel kebenaran karena kenapa ya? Karena kalian sudah dari awal belajarnya tentang tabel kebenaran itu gitu ya. Ya seperti itu. Ya, kadang agak overthinking. Nah, makanya ditinggalkan overthinking. Cara menjawab verbal reasoning, teman-teman tuh adalah kalian tidak bisa overthinking ke hal yang nggak ada di wacana. Ya, itu aja. Selama dia kalian overthinkingnya tapi masih ada kayak tadi nih, gitu ya. Yang kayak tadi setara keahlian desainnya ini, teman-teman semuanya ya. Kalian desainnya, teman-teman ya.
Bang Tian nggak overthinking kemana-mana. Jadi yang pertama dia pernah menggunakan software profesional, meskipun ia baru pertama kali. Tapi Bang Tian lihat, oh berarti di sini dia ikut lombanya ke robotika ASEAN ya, dan dia juara pertama dan berpotensi go internasional. Berarti kemampuan desainnya ya termasuk profesional, gitu ya, teman-teman semuanya ya. Overthinkingnya nggak boleh keluar dari ini, gitu ya. Seperti itu, ya. Oke, jadi itu aja insight yang Bang Tian berikan kepada kalian biar nanti tuh nggak terlalu jauh ya. Nah, sekarang kita balik ke dalam materi utama. Di dalam materi utama ini ada beberapa soal yang banyak sekali salah, teman-teman semuanya ya. Kalau di skip yang susah gimana Bang? Kemungkinan 25 soalnya kalau kayak gitu ya susah semua ke Ahmad Khalil. Karena kalian anggap itu adalah hal baru. Tapi kalau kalian meyakin bahwa oh ini sama aja, ngerjainnya juga sama aja. Tapi Bang Tian bisa katakan kepada kalian dari 3 tahun yang lalu biasanya soal simulasi itu berbeda dengan soal hari haknya teman-teman semuanya ya. Jadi seperti itu. Tapi kita coba lihat besok di jam 7. Oke. Mari kita bahas soal yang pertama. Ternyata berdasarkan analisa dari apa namanya admin, diketahui bahwa yang banyak salah itu malah nomor satu ya. Malah nomor satu teman-teman semuanya ya. Kira-kira kemarin kalian ingat nggak ini jawaban kalian apa pada saat mengerjakan tryout paket satu? Ada yang kesimpulannya benar, oke ya. Ada yang kesimpulannya salah ya. Oke, ini ya, ini memang banyak sekali salah teman-teman semuanya ya. Mari kita bahas. Cara mengerjakannya pun sama, kakak ibu semuanya ya. Yang pertama kita baca, ya, bantuan ganti. Karena di sini ada kata dan, ya, berarti dia adalah konjungsi. Bantuan katakan cara gampangnya konjungsi adalah yang benar hanya kalau keduanya benar, yang lainnya salah, ya, teman-teman semuanya ya. Ya, salah ya. Nah, sekarang kita baca. Penyakit malaria ditularkan melalui sengatan nyamuk Anopheles betina. Kita lihat, penyakit malaria disebabkan oleh infeksi parasit Palossedium yang ditularkan melalui gigitan Anopheles betina ya. Di sini ada dua kata yang berbeda. Yang satunya gigitan, yang keduanya sengatan. Gigitan dan sengatan itu berbeda, teman-teman semuanya ya. Gigitan dan sengatan itu berbeda. Jadi bisa dikatakan soal ini adalah salah. Nggak usah dicari yang kedua karena di dalam konjungsi ketika ada satu aja yang salah, dia sudah berbasis salah, teman-teman semuanya ya. Jadi yang memilih A, tolong ya. Terkadang kalau soalnya besok memang seperti ini, yang menyebabkan kalian banyak salah itu adalah ketidaktelitian kalian membaca. Teman-teman semuanya ya, ketidaktelitian kalian membaca. Oke? Paham sampai di sini ya. Jadi kita lihat menyerang sel darah merah. Di sini udah pasti ya. Ia menularkan parasit yang menyerang sel darah merah. Berarti benar. Kalau kita ambil ininya, dia ada di salah dan benar. Jawabannya adalah salah. Ya, hati-hati teman-teman semuanya. Oke. Paham sampai di sini ya? Kita lanjut dengan soal yang kedua, yang paling banyak salah, teman-teman semuanya. Nah, masih di nomor 3, tetap masih di tema yang sama, tetapi masih banyak yang salah. Nah, teman-teman semuanya, Bang Tian tanya, kalau yang ini termasuk tabel kebenaran atau direct conclusion? Bang Tian tanya dulu, sepengetahuan kalian, teman-teman semuanya. Oke. Boleh dibuka admin kolom komentarnya mungkin ini ada sedikit dikunci ya. Direct ya, good job. Karena tidak ada kata dan, tidak ada atau, jika maka, dan hanya jika. Jawabannya apa kalau kalian kemarin teman-teman semuanya? Oke, siap. Mari kita baca. Selain gigitan, oke maaf ya. Selain gigitan nyamuk Anopheles betina, malaria dapat menyebar melalui transfusi darah dan organ. Di sini keterangannya di keempat. Selain dari gigitan nyamuk Anopheles betina, malaria juga bisa menyebar melalui transfusi darah dan organ. Ada dua item yang berbeda di sini. Ada kata dan, ada kata atau.
Jadi ini udah hal yang berbeda. Kalau seperti ini jawabannya adalah yang salah, teman-teman semuanya ya. Bang bingung, nggak teliti dan atau. Kok salah? Kenapa salah Kak Nurinta? Di dalam soal udah ketara loh. Selain dari gigitan nyamuk Anopheles betina, malaria juga bisa menyebar melalui transfusi darah dan Kak. Di sini atau ya. Makanya matanya besok dibuka gede-gede ya. Dibuka gede-gede matanya. Oke, terkecoh kalimat atau iya. Nah, ini tuh kayak tantangannya. Benar. Jadi baca pelan-pelan saja besok gitu ya. Tapi jangan lama-lama juga, nggak boleh. Oke, kita lihat. Beda seupil doang tapi salah sebelanga gitu ya. Benar. Apa tadi? Aku ingat pesan Bang Tian. Pernyataan bertolak belakang. Iya, berarti dia salah gitu. Mantep. Oke, mata bergaris Bang gitu ya. Memang seperti kayak gitu. Nah, sekarang nomor 13 yang banyak salah. Nah, ini juga kayaknya ya. Bang Ten, kalau Bang Ten baca lagi mungkin ada juga hal-hal yang salah gitu ya. Nah, boleh-boleh. Nah, ini bagus. Nah, kalau besok cuman disebutkan ya, kalau besok disebutkannya cuman transfusi darah aja, bener. Karena kalau ada dan, ya, transfusi darah dan organ, berarti dia dua-duanya bisa terjadi. Kalau cuman satu, dia benar. Tapi kalau transfusi darah atau organ, belum tentu. Karena dia spesifik ke satu aja. Teman-teman semuanya ya. Jadi, apa namanya? Jangan sampai terkecoh yang seperti itu. Oke, ada pertanyaan apa tadi Bang? Kita lihat dulu. Bang sih nanya, saya kemarin lihat ada atau jadi saya kirain tabel kebenaran. Oh, ya, itu juga bisa terjadi. Tapi kamu harus tahu juga, Kak. Kan ini cuma seuprit kalimat ya atau organnya gitu ya. Jadi kayak ya ini tuh direct aja lah gitu ya. Jadi memang sensingnya tuh berpikirnya bahwa ini direct tuh memang harus banyak latihan sih. Karena kalau setelah kata atau tuh harus ada satu kalimat lah paling enggak. Bukan satu subjek atau objek yang seperti itu. Oke, sekarang yang nomor 3. Benar, 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 benar. Ya. Nah, ini tuh memang ada banyak yang tidak dapat ditarik kesimpulan, teman-teman semuanya ya. Tidak dapat ditarik kesimpulan, gitu ya. Tapi kita coba baca dulu, teman-teman ya. Kita coba baca dulu. Nomor 13 ini. Oke, kesimpulannya salah ya, good, gitu ya. Kita coba lihat. Nah, yang pertama, nomor 13 yang terakhir ya. Jika mereka mengunjungi air terjun pengantin sebelum pulang. Nah, berarti kan di sini. Sebelum pulang, mereka mengunjungi air terjun pengantin, katanya. Kayak gitu teman-teman semuanya ya. Maaf teman-teman. Oke, air terjun pengantin. Berarti ini adalah benar. Nah, yang banyak terkecoh itu yang keduanya. Mereka menyewa jeep untuk ke sana. Katanya tidak dapat ditarik kesimpulan ya. Tidak ada keterangan mereka menyewa jeep. Mereka memang menyewa jeep itu setelah makan siang, teman-teman. Tapi sebelum mereka mau pulang, ya, berkeliling di sana, teman-teman ya. Nah, seperti itu. Tetapi karena dia sudah puas berkeliling, mereka memutuskan untuk segera pulang. Kalau segera pulang, tapi sebelum pulang ke rumah, maksud gitu ya, mereka mengunjungi air terjun. Kita tahu bahwa dia pergi itu menggunakan mobil, ya, teman-teman semuanya ya. Jadi bisa dikatakan mereka menyewa jeep untuk pergi ke air terjun pengantin ini tidak ada. Berarti ini salah, ya. Dan kita lihat ada jika maka. Nah, bagaimana cara cepatnya untuk menghafal jika maka, Bang Tian? Jika maka itu kan namanya implikasi ya. Implikasi itu satu aja. Kalau dia benar salah, dia salah. Yang lain benar semua. Berarti kalau benar-benar dia benar, benar salah dia salah, salah benar dia benar, salah salah dia benar. Karena jawabannya di sini adalah yang benar salah, jadi dia jawabannya adalah salah, teman-teman semuanya ya. Oh, agak agak pending ya. Jadi jawabannya adalah yang salah. Itu aja. Oke? Perhatikan dengan sangat baik-baik, teman-teman. Ya. Tapi mudah-mudahan bentuk soalnya kalau bisa ya di blending aja lah dengan soal tadi ya. Kalian lebih memilih soal mana? Soal ini atau soal tadi? Soal yang simulasi atau soal yang ini? Teman-teman semuanya. Soal yang ini lah ya, gitu ya. Karena dari 2 tahun lalu tuh soalnya udah ini aja gitu ya. Cewek selalu benar.
yang paling banyak sekali lagi, Bang Ten nggak tahu ya tentang ini. Kenapa yang ini tuh jadi apa? Jadi banyak yang salah gitu ya. Bang Ten nggak tahu ini kalian jawabannya apa, teman-teman semuanya. Bang Ten tanya dulu. Nomor 16, ya. Jawabannya benar ya, tapi nggak tahu kenapa tidak dapat disimpulkan. Ada yang jawabannya tidak dapat disimpulkan gitu ya. Oke, sip. Oke, ada yang A, kesimpulan benar. Mari kita coba lihat dan bahas sama-sama, teman-teman semuanya ya. Mari kita coba lihat dan bahas sama-sama. Jika SMA Lab School Kebayoran Lama berlatih selama 2 bulan untuk kejuaraan antar sekolah, agak panjang juga ya, Pak, gitu ya. Nah, kita lihat. Tim sepak bola SMA Lab School Kebayoran Lama mengikuti kejuaraan antar sekolah gitu ya. Ya udah, berarti ini terkategori benar ya. Terkategori benar. Oke. Nah, maka mereka berhasil menang dengan skor 2-3. Nah, SMA Lab School Kebayoran Lama ini menang dengan skornya 3-2. Teman-teman semuanya ya. Jadi ini adalah salah. Bang Tian maaf. Ya, ya, ya. Bang Tian maaf. Dia di situ berarti 3 bulan ya. Oke, oke, oke. Bang Tian yang salah. Bang Tian nggak lihat. Nah, kadang mata kan nggak bisa ngelihat ya. Mata kan nggak bisa ngelihat ya. Karena gitu. Nah, dia selama 3 bulan ya. Mereka itu berlatihnya selama 3 bulan. Sedangkan di sini 2 bulan. Oh ya, berarti dia salah. Ya, dan skornya itu 3-2 bukan 2-3 ya. Jadi ini juga salah. Nah, ingat kalau tabel implikasi ya udah. Yang cuman salah tuh kalau dia benar salah salah. Yang lainnya benar benar benar, salah benar benar, salah salah ya benar. Jangan ada yang nanya lagi, Bang, kenapa itu bisa salah, Bang? Ya itu adalah formula sudah konstantanya dari lahir. Oke. Kak, kalau implikasi tidak dapat disimpulkan gimana? Kalau dia bertemu dengan tidak dapat disimpulkan, ada yang bertanya, Bang, bagaimana cara membedakan apa namanya? Bagaimana caranya dia membedakan tidak dapat disimpulkan? Kan tadi udah ada ya. Tidak dapat disimpulkan tuh dia ada, tapi dia mengandung multitafsir, teman-teman semuanya. Dia ada, dia mengandung hal-hal yang multitafsir, gitu ya. Atau dia tidak ada, diada-adakan, bisa iya, bisa tidak. Bagaimana implikasi tidak dapat disimpulkan kalau dia bertemu dengan TDD ketemu dengan benar, TDD ketemu dengan salah, atau kebalikan salah ketemu TDD, atau benar ketemu TDD, semua jawaban tidak dapat ditarik kesimpulan bertemu dengan benar atau salah, semuanya akan menjawabin dengan tidak dapat disimpulkan. Ini implikasi, Kak. Karena kenapa kita tahu implikasi? Ada jika dan maka. Ya. Ada jika dan maka, teman-teman ya. Jadi jawabannya adalah benar, teman-teman semuanya ya. Benar. Coba kita ada yang ini, Bang, kata Kak Khalid. Bang, itu kan infonya menang berarti otomatis 2-3 sama 3-2 sama bukannya beda dong, Kak. SMA Lab School-nya, ini kan kita berbicara SMA Lab School-nya. Ya, berarti 3-2 teman-teman ya. Jadi SMA-nya dulu yang 3, itunya yang 2. Kalau ini 2-3, berarti yang SMA Lab School-nya itu udah dapat 2. Karena kita mengacukan kepada itu. Dia kalah kalau 2-3. Ya, coba deh gitu ya. Kita tuh jangan overthinking ke sana, Kak. Kita tuh kalau namanya wacana, itu yang apa ditulis, itu yang kita bandingkan. Kita sesuai teks aja. Overthinkingnya jangan kemana-mana. Jangan pakai keilmuan teknikan futsalmu di lapangan. Gitu ya. Gitu. Gitu, oke? Seperti itu. Dan yang terakhir yang paling banyak salah, teman-teman semuanya. Oke, gitu ya. Jangan terlalu overthinkingnya kemana-mana. Hmm. Soal terakhir nih. Teori futsal gitu ya. Kak, nanti Banten kasih summary ya, teman-teman semuanya ya. Nah, ini hati-hati ya. Ini juga masih banyak yang salah parah di sini malah gitu ya. Yang menganggap ini adalah benar, katanya gitu ya. Teman-teman ya. Kayak kemarin aku TDD. Mari kita coba bahas, teman-teman ya. 2 tahun sebelumnya, gelombang panas juga mengakibatkan jalanan meleleh di kota tersebut.
Saat ini kan kita baca, ini kan pada bulan April. Salah satu kota terpanas di dunia mengalami kejadian di mana jalanan meleleh. Ini pada saat April. Tapi ada pernyataan, teman-teman semuanya ya, ada pernyataan 2 tahun sebelum gelombang panas ya, juga pernah terjadi di kota ini dan merenggut nyawa 5.000 orang. Nah, tadi yang nanya, bagaimana kita tahu dia tidak dapat ditarik kesimpulan, Bang? Di dalam part kedua tahun sebelum gelombang panas juga pernah terjadi. Dia hanya sebatas itu informasinya. Tetapi kenapa di sini dia ngomong juga mengakibatkan jalanan meleleh. Sedangkan di sini tidak ada keterangan yang menjelaskan 2 tahun lalu itu juga meleleh. Entah bukan meleleh, entah kebakaran hutan bisa. Jadi bisa dikatakan iya, bisa dikatakan tidak. Teman-teman semuanya ya. Kalau jawaban itu bisa dikatakan iya, bisa dikatakan tidak, teman-teman semuanya, ya. Oke. Itu berarti jawabannya adalah tidak dapat disimpulkan, ya. Jadi seperti itu, teman-teman semuanya. Oke, sekarang Bang Tian akan coba balik review lagi ke depan, teman-teman semuanya ya. Ini untuk kunci kepada kalian semua untuk melihat. Oke, di dalam namanya verbal reasoning itu ada 4. Kalau tabel kebenaran, ada implikasi. Implikasi itu gampang aja, P1, P2. Yang salah kalau benar salah dia salah. Benar-benar dia benar, salah benar dia benar, salah-salah dia benar. Ya, itu dulu. Yang implikasi. Kalau ini jika maka ya, ini jika maka. Kalau dia konjungsi, teman-teman semuanya, ini kata dan. Ya, pernyataan satu, pernyataan dua. Ini enak banget. Kamu cuma perlu tahu yang benar itu kalau dia benar-benar aja. Benar, yang lainnya salah. Ya, itu. Ya, salah-salah dia salah. Oke. Nah, sekarang ada namanya disjungsi. Nah, disjungsi itu dia atau. Ini gimana Bang Tian? Yang benar itu kalau dia keduanya yang benar itu yang salah itu kalau kedua-duanya salah. Berarti pernyataan satu, pernyataan dua. Benar, 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 salah, benar, salah, benar, benar, salah, salah, baru dia salah. Ya, cara kita bagaimana caranya itu adalah dengan cara kita menghafal. Bang Tian udah dapat di luar kepala. Dan yang terakhir ada namanya apa? Biimplikasi. Tapi ini jarang ya. Jika hanya jika. Ini yang benar kalau dua-duanya benar atau dua-duanya salah. Benar, 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 salah, benar, salah, 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 benar, salah, 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 benar. Ya, siapa yang Bang Tian tanya di sini teman-teman yang besok udah mau ikut tes, yang udah hafal di luar kepala tentang ini. Bang Tian mau tanya dong, gitu. Siapa teman-teman semuanya? Siapa yang udah hafal di luar kepala? Banten tanya, aku good job Kak Aziza ya. Jadi kalau udah hafal di luar kepala berarti udah lah gitu ya. Aku udah dihafal ya. Jadi gitu aja teman-teman semuanya ya. Gue Bang, ya harus kayak gitu ya. Di luar nalar. Hafal tapi kadang ngeblank. Iya, jangan sampai ngeblank. Nah, biasanya besok tuh kalau di awal-awal kan nervous tuh ya. Manajemen nervous aja. Udah hatam. Good job Kak Alamsyah ya. Oke. Sekarang kita meninggalkan kasus tentang verbal reasoning. Kita memang masuk ke dalam hal yang paling banyak membuat orang salah. Teman-teman semuanya ya. Apa itu? Numerical sequence. Teman-teman, aku ini dulu sih. Numericalnya mana sih? Oh ya ini dia. Nah, numerical sequence. Kemarin siapa yang merasa numerical sequence-nya itu nggak maksimal banget? Bang Tian tanya dulu kepada kalian. Siapa yang merasa numerical sequence-nya itu yang nggak banget, teman-teman semuanya? Oke, coba. Melisa Veronica, oh aku katanya gitu ya, nggak apa-apa teman-teman ya. Jadi dari 25 soal, Bang Tian sudah mengambil 6 soal yang paling banyak salah. Tapi ternyata benar, yang Bang Tian duga ini pasti susah gitu ya. Yang pasti susah, ternyata benar-benar susah gitu ya.
Jadi seperti itu, teman-teman semuanya ya. Mari kita lihat bentuk soal yang pertama yang paling banyak salah tuh soal nomor berapa sih? Kita coba lihat dulu ya. Ada yang mau nanya? Boleh. Sebentar ya, aku coba tanya dulu. Bantuan sambil sekalian nanti. Kalau yang mau nanya nanti boleh gitu. Aku susah banget sama hitung-hitungan gitu ya. Ya puji Tuhan bener tapi kurang waktu. Bang izin nanya kalau yang PTDD akunya S atau sebaliknya dan jawaban TDD itu berlaku untuk. Iya, jawaban TDD itu semuanya berlaku untuk semuanya, Kak. Benar ketemu TDD, TDD ketemu salah atau salah ketemu TDD semuanya salah, Kak. Kalau Bang Tian belajar dulu gitu ya. Sesuatu hal yang dihadapkan dengan tidak dapat disimpulkan, apa yang mau kita simpulkan? Nggak ada kejelasan di dua hal tersebut. Gitu ya, teman-teman ya. Soal yang pertama itu adalah soal nomor 35, teman-teman semuanya ya. Memang ini agak sedikit tricky, tapi ini sebenarnya nggak susah-susah juga ya, teman-teman semuanya ya. Nggak susah-susah juga, karena dia, kalian lihat ada namanya pecahan campuran aja, gitu ya. Kira-kira jawabannya apa kemarin, teman-teman yang ini ya? Kita coba lihat. Nanti untuk soal-soal yang tidak ada kita bahas tidak ada kita bahas, nanti kalian bisa buka di dalam pembahasan ya, teman-teman ya. Oke, mari kita coba bahas soal yang ini, teman-teman semuanya ya. Kita bahas soal yang ini. Sama. Yang pertama cari dulu apakah kalimat ketiga ini penjumlahan dua sebelumnya enggak. Secara otomatis kita carinya apa, teman-teman semuanya ya. Kita carinya apa? Oke, di sini Bang Tan kasih tips trik lagi nih ya. Berarti yang pertama, 50 ke 44 ini kurang 6. 44 ke 48 ini tambah 4 semuanya. Ya, kita ke kanan, teman-teman semuanya. Kita ke kanan. 94 setengah. Ini kan sama kayak 4 setengah ya, teman-teman semuanya ya. 9 tuh 4 setengah. 4 1/2 itu sama dengan 9/2 atau 4 setengah. Ya, teman-teman. Ya udah, kita bisa lihat bagi dua. Kalian akan sedikit bingung dari 4 setengah ke minus satu ini kan? Bener nggak, Bang Tian tanya? Bener nggak? Bang Tian tanya dulu. Ada nggak yang, wah ini kesininya berapa gitu ya? Ada nggak yang kayak gitu? Nggak usah panik. Kalian udah tahu kan Bang Tian katakan pola di luar tanda kurung ini kan sudah pasti benar. Di mana maksimal pola itu ada tiga. Di sini udah ada yang berbeda 6 4 2. Kita udah bisa lihat yang pertama. Pasti di situ minus 6 karena persyaratan yang udah kita belajar ya. Kalau kita lihat kan ada angka yang sama, yang keduanya beda. Ya udah, suka tidak suka teman-teman semuanya, yang di ujung pasti itu minus 6 ya. Jadi seperti itu, tapi mungkin karena waktu ya. Karena waktu, jadi kalian agak sedikit, ini apa, ini apa. Besok, Bang Tian katakan, kalau ada angka, biasanya itu ada pengecoh yang seperti itu, teman-teman. Angka belakangnya dibuat rumit, ya. Angka di belakangnya buat rumit, ya. Kita coba lihat. Oke, kalau ke sini, teman-teman semuanya, ya udah, kita langsung aja tulis itu adalah minus 6. Kenapa? Kita coba lihat, teman-teman. 4,5 dikurang 6, ya. 4,5 kurang 6 tuh minus 1,5 ya. Teman-teman semuanya ya. 4,5 dikurang 6 itu berapa? Teman-teman, bantu coba tanya. 4,5 dikurang 6. Berapa? Teman-teman semuanya. Ujungnya bukannya minus 5, Bang. Coba dilihat dulu. 1,5, teman-teman semuanya ya. 1,5 sama, ya. 1,5 itu kan kayak minus satu, 1/2. Teman-teman semuanya ya. Jangan sampai salah ya. Kalian melihat tuh pasti Bang Ten yakin banget kan tuh lihat 4 1. Jadinya kurang 5. Enggak ya, teman-teman semuanya ya. Enggak ya. Jadi kalau dibagi tiga nggak usah. Kan Bang Tian udah katakan teman-teman ya. Bang Tian sekali lagi balik kepada kalian semua ya. Bang Tian udah sampai di sini, ini adalah minus 2, teman-teman semuanya ya. Ini adalah minus 2. Ya, oke, siap. Kita udah tahu, kita coba dulu. Kalau kita kan ada 4,5 ke 1,5 bukannya minus 5, Bang. Enggak, minus 6, Kak. Ya, coba deh. Kalau Bang Tian nggak salah, teman-teman semuanya ya. Coba, apakah Bang Tian yang salah? Ya, jadi kayak gitu. Nah, kalau kita nggak tahu, kita langsung aja buat ini adalah minus 6. Ya, kayak gitu. Banten udah benar. Ya sudah. Berarti ini berarti adalah ya udah bagi 2 kurang 6 ya. Kurang 6 sama dengan kurang 6. Setelah itu tambah 4. 6 setelah itu bagi 2 gitu ya. Bagi 2 dikurang 6 tambah 4 ya. Sulit sekali. Enggak.
Kalau di sini tuh Bang Tian menekankan aja. Kalau besok di sini kan udah dapat angka yang berbeda. Karena ini pecahan, kalian pakai aja. Ini kan namanya trik ya. Gunakan angka pertama ini di belakang. Karena kan maksimal beda kan angkanya 3 pola. Dimana kita udah ketahui biasanya kalau di sini sama itulah polanya gitu ya. Kalau kita mau buktikan nanti kita buktikan Kak. Nanti kita buktikan Kak ya. Kita buktikan. Oke. Jadi seperti itu. Ini cara yang paling gampang gitu ya. Yaudah kita buktikan aja. Kita lihat, 48 dibagi 2, 24. 24 dikurang 6 itu sama dengan 18. 18 tambah 4 kok 26? Harusnya 22. Karena 22 dibagi 2, 11. 11 dikurang 6, 5. Jadi, teman-teman semuanya, yang salah itu adalah yang C. Karena harusnya 22. Ini bentuk soal asli banget. Ya, dari FR 2024 yang dikirimkan oleh salah satu peserta yang senior kalian bulan lama ke Bang Ten kerjakan ya. Kita coba lihat, kita buktikan. Coba 4,5, ini kan kita bisa jadikan 4 kali 2 8. 8 tambah 1 9 per 2. Kita kurangkan 6. Coba ya, kita kurangkan 6. Ini sama-sama dibagi berapa sih kakak-kakak semuanya? Kita sama-sama bagikan 2 ya. 2 dibagi 2 berapa teman-teman semuanya? 2 bagi 2 berapa? Satu. Satu dikali 9 9. Teman-teman semuanya ya. Gitu. Nah, 2 dikali 6 itu sama dengan 12. 9 kurang 12 berapa? Minus 3 per 2. Ya kan? Minus 3 per 2. Kalau kita carikan pecahan campuran, 2 1 1. 2 kali satu satu tambah satu minus 3 per 2. Masa ini aja harus kita kerjakan lagi, teman-teman semuanya. Ya, jadi bukan dikurang 5. Bang Tian yakin banget secara kasat mata, 4,5, 1,5. Ini kalian lihat 4 dikurang 1, 5. Jangan kayak gitu, teman-teman semuanya ya. Sampai di sini paham? Terbukti, 4,5 ke minus 1,5 itu adalah minus 6. Bukan minus 5. Paham? Sampai di sini, teman-teman semuanya? Paham ya? Jadi seperti itu, teman-teman. Ada yang nggak tahu dapat 9 per 2 dari mana, gitu. Intinya satu, Bang Tian nggak nyuruh kalian menghitung seperti ini, teman-teman semuanya ya. Intinya satu, ketika kalian sudah dapat, teman-teman ya, ketika kalian sudah dapat 50 per 4 ini sama dengan kurang 6, di sini adalah tambah 4, di sini bagi 2, kan kita konsep yang di kepala, yang Bang Tian pengen kata adalah maksimal 3 pola. Ketimbang kalian nanti susah-susah, teman-teman ya, Bang Tian katakan, biasanya kalau 3 pola apa? Yang di ujung ini pasti akan sama dengan angka yang pertama. Jadi anggap ini 6. Ya, ya udah. Gitu. Jadi dapat dia minus 6 tambah 4 bagi 2. Yang Bang Tian tekankan tuh itu aja. Karena kita panik. Kalau pola bertingkat, ya bisa aja pola bertingkat. Jangan dulu, Kak. Gitu ya. Kita coba dulu, namanya trik. Ya, namanya trik. Biasanya kalau dia tuh pecahan tuh yang kayak gitu. Nggak mungkin ada pecahan dibuat bertingkat. Namanya ujian nasional namanya. Gitu ya. Oke, siap. Nanti akan jatuh yang seperti ini, Kak. Ada soal yang seperti ini. Pasti akan bingung juga yang ini kan? Iya. Oke, siap. Sebentar, sebentar, sebentar. Oke. Ada yang kesusahan yang ini nggak, teman-teman semuanya? Oke, Bantian tekankan untuk item-item pecahan aja, teman-teman semuanya. Iya kan? Ada yang susah kan? Teman-teman, ada nggak yang ini? Ini juga kita berlakukan cara yang sama. Kita berlakukan cara yang sama ya. Perhatikan Bang Tian, teman-teman semuanya ya. Kalian akan kehabisan waktu kalau cari pola ini. Betul atau betul? Bang Tian tanyakan, ketika kalian kalian akan habis pola ketika cari pola yang itu. Nanti cari pola yang di belakang. Caranya seperti apa Bang Tian? Sama aja. Karena ini pecahan ya. Kalau pecahan dia beda. Kecuali kalau dia sama-sama angka satuan. Gitu ya. Caranya sama. Ini yang ketiga ya. Yang ketiga teman-teman. Ini kan bukan penjumlahan. Berarti dia nggak bisa Fibonacci. Berarti kita caranya juga sama. Carilah di luar tanda kurung. Ya, carilah di luar tanda kurung. Ini pemberlakuan dulu ya. Kita lihat 11 ke 9 itu sama dengan berapa, teman-teman semuanya? Bantian tanya, kita kerjakan sama-sama.
Ya Allah Tuhan ya Rabbi ya. Kurang 2 ya. Oke. 9 kali ketiga ini kita coba bagi 3 dulu. Yang paling dekat ya, jangan kurang 6 ya. Bisa bagi 3, bisa kurang 6. Nah, kita berlakukan dua hal ini, teman-teman semuanya. Kita berlakukan kedua hal ini, teman-teman semuanya ya, ke sini, teman-teman semuanya ya. Kita berlakukan tuh ke sini. Maaf. Oke. Maaf, maaf, maaf. Oke. Bang Tian katakan. Oke, siap. Maaf, ya memang ini kemarin susah sekali sih, tapi ini ada soalnya. Bang Tian pun pertama juga agak sedikit panjang, jujur. Kalau seperti ini Bang Tian juga agak sedikit panjang. 11 ke 9 ini kurang 2. 9 ke 3 ini adalah apa? 9 ke 3 ini adalah bisa bagi 3, bisa kurang 6 ya. Seperti itu dulu. Nah, kita lihat yang ke belakang. Kita lihat. Nah, kalau seperti ini coba masukkan satu dulu teman-teman semuanya. Kalau ada item yang susah, kita coba masukkan satu terlebih dahulu, teman-teman semuanya. Kalau dia pecahan, ini berdasarkan cara belajar Bang Tian gitu ya. Cara belajar Bang Tian. Kalau memang dia pecahan, dia tuh nggak pasti tuh nggak akan susah, teman-teman semuanya ya. Kita coba ini adalah minus satu, teman-teman semuanya. Berarti secara otomatis kita bisa katakan kita coba di sini minus satu, di sini kurang dua. Paham nggak sampai di sini? Bang Tian coba katakan terlebih dahulu, teman-teman semuanya. Katakan terlebih dahulu. Nah, kalau dilihat di sini, sepertiga ke sepersembilan ini kan sama kan dibagi tiga. Jadi minus sepertiga dibagi, ya, sepertiga. Oh, ditambah, astagfirullah, ditambah, maaf, maaf. Ditambah satu. Oke, maaf ya. Nah, sepertiga, ya, jadi sepersembilan, itu kan sama dengan dibagi tiga ya. Karena sepertiga dikali sepertiga. Jadi 1/9 minus. Sampai di sini paham? Ya, plus satu. Nah, jadi udah bisa terkategori, kita copot dulu semua item. Jadi Bang Ten ulang sekali lagi. Kalau bertemu soal pecahan, yang belakangnya ini pecahan yang agak susah kalian cari, gitu ya. Caranya adalah kita kerjakan dulu yang awal, tapi dengan menambahkan satu, teman-teman ya. Karena kalau dia soal pecahan, nggak mungkin soalnya itu akan ribet A atau E. Biasanya kayak gitu. Kita coba ya. 11 ke 9 tadi sama dengan kurang 2. 9 ke 3 bisa bagi 3, bisa kurang 6. Nah, di sini kita masukkan satu. Ini caranya. Tambah satu. Kalau ke sini ini bagi 3. Berarti dia terbukti. Ya kan? Berarti secara otomatis di sini harus plus satu, di sini kurang 2. Tanpa kita perlu mencari. Tanpa perlu kecari, teman-teman semuanya ya. Bagaimana caranya? Kita buktikan kenapa dia dari -1/9 ditambah satu itu jadi 8/9, Bang Tian. Nah, seperti ini. Sama-sama penyebutnya 9, teman-teman semuanya ya. 9 bagi 9, satu. Satu dikali satu minus satu, teman-teman semuanya. Ya, 9 langsung dikali satu plus 9. Minus satu tambah 9, 8/9. Sampai di sini paham, teman-teman semuanya? Sampai di sini paham? Memang ini agak rumit, makanya kita akan bahas. Paham ya? Oke. Nah, jadi seperti itu. Jadi tanpa perlu kalian cari tahu lagi teman-teman semua dia kayak gitu. Ya ini hot dan ini ada pecahan pecahan seperti ini nanti kalian akan ketemu. Pecahan penjumlahan namanya. Jarang ada Kak, jarang ada kalau soal yang susah. Percaya Bang Tian, soal TKD itu sudah disetting karena waktunya sempit Kak. Ya, karena waktunya tuh sempit. Nggak mungkin kalau udah kayak gini A atau E, nggak akan nemu kita. Kalau kalau sudah kayak gitu, tinggalin aja, nggak usah dikerjain. Salah satu nggak apa-apa, gitu ya. Nah, kita udah dapat nih, ya. Tapi Bang Tian sarankan, kalau soal ini pertama kalian lihat, tiba-tiba, misalnya Kak Devi klik start, tiba-tiba ketemunya soal ini, skip aja Kak, jangan coba kamu baca. Kamu boleh baca soal ini nanti di akhir, kalau masih ada waktu, ya. Bang Tian katakan, ada nanti salah satu gerombolan yang jam 7, jam 8, jam 9, soal pertamanya udah pecahan kayak gini. Nah, biasanya mental orang, nervous orang ketika udah dipush dengan soal sulit akan berantakan. Makanya ketika kalian bertemu dengan soal berantakan, tinggalin, kerjain terakhir. Ya, salah satu nggak apa-apa, tapi terus-menerus. Jangan, Kak. Ya, nah sekarang kita coba lihat. Oke, kita buktikan. 8/9 dikurang 2 sama. Ya, dikurang 2 sama.
9 bagi 9, 8. Nah, 9 dikali 2 kurang 18. 8 kurang 8 minus 10 per 9. Berarti ini benar. Ya udah, berarti ke sini kurang 2 minus 2 tambah 1 kurang 2. Teman-teman, di sini bagi 3 tambah 1 ya. Kurang 2. Ya udah, kalian kerjakan aja. Yang pasti salah tuh pasti ini enak aja. 4 dikurang 2 kok 6. Harusnya berapa? 2. Ya kan? Kayak gitu. Kalau dilewat nanti bisa dikerjakan. Bisa. Kak, besok itu Bang Tian katakan, kamu akan ada kotak-kotak kayak gini, Kak. Kotak-kotak ini menunjukkan angka soal 1 sampai dengan 25. Kalau kamu udah mengerjakan, ini nanti akan berubah berwarna hijau, Kak. Kalau kamu lewatkan tetap kosong warnanya, nggak ada warna hijaunya. Jadi bisa kamu balik-balik dan kamu tahu soal mana yang belum kamu kerjakan. Paham sampai di sini ya? Paham sampai di sini ya? Oke ya. Oke, good. Banten cuman untuk menekankan hal tersebut aja kepada kalian. Kalau yang TK bisa balik, maksudnya, ya, TKD bisa balik selama waktunya masih ada, Kak Fernando ya. Selama waktunya masih ada, nggak jadi masalah, gitu ya. Oke, sekarang kita coba lihat. Mm-mm. Iya, pecahan sama minus itu memang tingkatannya itu agak sedikit lebih susah, Kak. Tapi memang harus kita hadapi. Saran Bang Tian yang pertama, untuk soal yang pertama tadi ya. Oke, sebentar. Bang Tian balik lagi untuk soal yang pertama tadi. Ketika di sini kita sudah dapat nih 5 ke 4 kurang 6, 4 ke 4 tambah 4. Di sini bagi 2 secara otomatis karena kita tahu teman-teman semuanya ya, kalau maksimal 3 pola langsung aja kurang 6. Itu yang pertama. Tapi besok kalau ketemu soal yang terakhir yang semua belakang deretnya, iya, perlu Bang Tan ini lagi berat banget. Bang Tan tuh lagi sakit kepala, sumpah, gitu ya. Tapi Bang Tan akan maksimal memberikan kalian materi sepengetahuan dan sejelas-jelasnya, ya. Nah, kalau yang terakhir penutupnya nih, kan kita nggak tahu. Yang kayak tadi, cari aja dulu, tambahkan 1. Kalian akan dapat nantinya, teman-teman semuanya ya. Kalian akan dapat nantinya, ya. Jadi seperti itu, teman-teman semuanya. Oke, paham ya? Yang besok Bang Tian doakan sekali. Bang Tian akan mendampingi kalian semua. Yang bikin khawatir TWK, iya ya gitu ya. TWK-nya, tapi TWK-nya oke-oke banget sih, gitu nggak jadi masalah. Kita coba ambil satu contoh lagi, teman-teman. Yang paling banyak salah. Nah, coba kita nomor 47. Kira-kira kemarin kalian salahnya tuh kenapa ya, teman-teman ya? Bang Tian nggak tahu ini kenapa salah. Oke, Bang Tian izin dulu ya, ntar. Nah, ini kenapa masih banyak yang salah? Gak apa-apa, Bang Tian gak sakit kalau ngajar. Yang penting kalian besok paham, teman-teman semuanya ya. Jadi nggak usah pikirin Bang Tian, kita pikir bagaimana besok bisa maksimal. Oke? Jadi seperti itu. Oke. Oke. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Coba, teman-teman. Ah ya, ini kita langsung carikan aja. Cari pola pertama bagi mungkin ada yang baru bergabung di hari ini gitu ya. Coba. Kan kita yang pertama kalau Banten katakan cari dulu apakah kali Banten selalu mengulang-ulang apakah yang ketiga ini penjumlahan dua sebelumnya. Kalau tidak berarti bukan Fibonacci. Tinggalkan saja dulu. Kalau ini berarti bukan, berarti kita coba cari. Carinya juga sama teman-teman semuanya ya. 14 ke 5 ini kurang 9 ya kan? Teman-teman semuanya ya. Nah, kalau 5 ke 15 ini bisa tambah 10 bisa kali 3. Biarkan aja dulu. Jangan kalian coba-coba serta-merta harus seperti apa gitu teman-teman semuanya ya. Oke, kita lihat. 117 ke 129 ini sama dengan dikurang 12 ya. Kamu punya hutang 117, jadi kamu minus 12. Jadi bertambah 129. Minus 129 ke 139 minus 9. Teman-teman semuanya ya, gitu. Nggak apa-apa, bisa tambah 10 biarkan aja dulu. Berarti di sini kita udah ngelihat nih ada 9. Berarti polanya ya minus 9 plus 10 atau kali 3 sama minus 12. Sekarang kita coba cari teman-teman semuanya. Kalau udah kayak gini tuh gampangnya kayak gini. 15 ke 13 ini kan sama kayak berapa? Minus
12, teman-teman semuanya ya. Sebentar dulu, kita coba. Nah, minus 39 ke 117 ini kali 3, teman-teman semuanya. Benar nggak sih? Kalau kita lihat. Secara otomatis, teman-teman semuanya, secara otomatis minus 10-nya langsung tereliminasi. Gitu caranya, teman-teman semuanya. Ya, paham sampai di sini? Bang Tian tanya dulu. Sampai di sini paham atau tidak, teman-teman? Paham ya? Ya udah. Berarti ke sini sama dengan minus 9 kali 3 kurang 12. Minus 9. Mari kita eksekusi, teman-teman. Ini langsung terlihat. Dan ada yang benar. 15 kurang 2 kok minus 3? Harusnya 3. Ya, harusnya 3. Kenapa Bang Ten langsung ke minus 2? Karena Bang Ten sudah melihat di sini ada minus 9, ada minus 12 sama kali 3. Berarti polanya itu cuma ada 3. Mau nggak mau ini harus minus 12. Nggak boleh ada yang lain. Karena maksimalnya 3 ya. Minus 3 kurang 9 teman-teman. 3, mana nih? Ini kan 3. 3 dikurang 9 minus 6. 15 ke 13. Maksudnya? Ya karena dia memang salahnya tuh di A, Kak Ridwan. Memang salahnya di A, Kak Ridwan. Karena yang A ini kan harusnya minus 12. Bang Tian beri pemahaman lagi ya kepada kalian semua ya. Kita lihat. Kak, Bang Tian sudah katakan. Buat Kak Ridwan nih. Dan Kak siapa yang masih bertanya. Pola itu kita cari dulu dari luar. Karena itu polanya sudah benar, Kak. Di sini ke sini itu kurang 9. 5 ke 5 tadi udah sepakat kali 3 ya. 117 ke 129 ini minus 12, Kak. Ya. 129. Nah, ini ke sini itu minus 9. Kita udah tahu, Kak. Udah dapet minus 9 sama minus 9. Pola yang ada di luar tanda kurung sudah pasti benar. Ya, jadi berarti polanya minus 9 kali 3 kurang 12. Jadi, pola di sini mau tidak mau harus minus 12. Di sini harus minus 9. Di sini kali 3. Minus 12 kurang 9 kali 3. Ya, sampai di sini paham? Bang Tian tanya dulu. Sampai di sini paham? Paham ya? Nah, paham sekali. Oke. Jadi dia nggak bisa. Jadi 15 ke 12 ini bukan minus 3, Kak. Karena itu yang salah. Harusnya dia berapa? 3. Kenapa? Karena 3 dikurang minus 9 minus 6. Minus 6 dikali 3 minus 18. Minus 18 dikurang 12. Kamu punya hutang 18, kamu bayar lagi 12. Teman-teman semuanya. Jadi minus 30. Minus 30 dikurang 9 minus 39. Jadi memang yang salah itu minus 3 karena harusnya 3. Yang baru bergabung di dalam grup Bang Tian, silakan tonton lagi record batch ke-33. Di situ Bang Tian sudah sangat sempurna, semaksimal Bang Tian menjelaskan bagaimana caranya kita mencari pola. Ya, teman-teman semuanya. Jadi seperti itu. Oke? Siap. Sekarang, teman-teman semuanya, kita cukupkan untuk yang satu lagi deh. Kita coba satu lagi ya. Oke, kita coba cari satu lagi. Oke, bentar ya. Yang paling susah aja, teman-teman semuanya. Oke, yang paling susah. Nah, ini juga banyak yang salah juga sih. Oh, setelah ini kita ke TWK ya. Boleh, setelah ini kita ke TWK dulu. Baru kita ke yang lain. Oke. Ya, good job ya. Bang Tian sudah katakan, teman-teman kalian mau dimanapun kalian berada, teman-teman ya, dimanapun kalian berada. eh, Oke, maaf teman-teman semuanya ya. Oke, dimanapun kalian berada, yang pertama ketika mencari soal, cari dulu angka ketiga ini ya. Ada yang nggak nge ya? Apakah, maaf, apakah dia penjumlahan dua angka sebelumnya? Ya, ada nggak Bang Tian tanya dari kalian yang ketika lihat soal ini kalian nggak bisa ngebaca ini Fibonacci? Ada, teman-teman semuanya. Ada nggak kira-kira? Aku, sumpah Bang aku lama stuck di sini. Iya ya. Jadi satu, Bang Tian selalu menekankan tahap pertama, teman-teman semuanya ya. Tahap pertama itu adalah kalian harus lihat dulu angka ketiga, apakah penjumlahan angka pertama. Kalau iya, berarti dia Fibonacci. Satu itu penjumlahan dari minus 4 tambah 5. Kamu punya hutang 4, kamu bayar 5. Oke. Ya teman-teman semuanya ya. Sekarang kita lihat ya. Kita lihat yang belakang dulu.
139, apakah penjumlahan 53 ke 86? Itu juga boleh, nggak jadi masalah. Benar ya, 53 tambah 86 itu 9, 13. Oke, berarti benar. Berarti ke sini, 3 ini harus penjumlahan dari ini. 7 harus penjumlahan dari ini. 13 penjumlahan dari ini. 7 penjumlahan dari ini. 33 penjumlahan dari ini. Mari kita eksekusi, teman-teman semuanya. Astagfirullah, kenapa nggak ngeh ya? Iya, gitu ya. Bang Ten sudah katakan, cari dulu angka ketiga apakah penjumlah. Kan nggak lama kan? Kalian coba bisa ngeliat, oh 1, 5, 4. Oke, berarti potensinya ke Fibonacci. Kita coba lihat. Ya, 3 dapat dari 5 tambah satu. Harusnya ini bukan ya, teman-teman. Ini harusnya 6. Kenapa? Karena 7 didapat dari 1 tambah 6. 13 didapat dari 6 tambah 7. 20 didapat dari 7 tambah 13. Ya, 33 didapat dari 13 tambah 20. Jadi pelakornya adalah yang A. Karena A harusnya 6. Ternyata gampang gitu ya. Tapi memang benar, Bang Tian nggak pernah menyalahkan Kak Dian gitu ya. Ya, ingat ya, meskipun nanti di Fibonacci yang salahnya yang A, ketika kalian dapat kira-kira disinilah kata kuncinya gitu ya. Satu itu adalah penjumlahan dua angka sebelumnya, cek juga angka belakangnya. Apakah angka terakhir penjumlahan dari dua angka sebelumnya? Kalau iya, pasti benar. Ya, pasti itu Fibonacci. Oke? Yang seperti itu. Oke, sip teman-teman semuanya. Oke, nanti kalau ada beberapa soal, oke, boleh Kak Farhan. Bentar, Kak Farhan mau nanya apa? Nanti kalau ada beberapa soal yang nggak terbahas, kalian bisa lihat pembahasannya ya. Bang Chen tuh akan memperkuat basicnya, konsepnya. Bang mau nanya nih, sering bingung di perbagian antara kali dan tambah. Bedanya di mana? Oh, sering bingung di perbagian. Contoh soalnya gimana Kak Farhan? Boleh nanti kirim ke Bang Tian ya. Bang mau tanya kira-kira kelas Zoom-nya selesai jam berapa? Jam 9 Kak Tami, kayak biasa gitu ya. Oke. Bang, sumpah ada yang bikin pertikin kalau lolos PG TWK. Oke, siap. Kita coba ke TWK. Kita bahas ke TWK. Kakak-kakak ya. Oke, siap. Kita bahas ke TWK terlebih dahulu. Oke. Banten izin minum dulu ya. Banten izin bersin dulu ya Allah. Ah, Awas Bang Tian, ingusnya meler. oh iya kayu ya Allah. Aduh, rusak nih kalau udah flu gitu ya. Oke, siap ya. Ini minum obat yang warna-warni itu. Ya makanya tuh. Udah minum nih. Oke, mari sekarang kita lanjut ke tes wawasan kebangsaan, teman-teman semuanya. Ya. Oke. Bang Tian bisa katakan kepada kalian, teman-teman semuanya, di kemarin itu, ya, di TWK itu masih banyak yang salah ya. Kalau nggak salah tuh ada yang nomor satu yang paling banyak tentang Pancasila gitu ya, teman-teman semuanya ya. Yang ini nggak sih? Bener nggak sih? Karena itu banyak sekali teman-teman semuanya ya. Gitu ya. Seorang pimpinan negara yang mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, mencerminkan pengamalan nilai sila ke, gitu ya. Teman-teman semuanya, ya, Bang Tian berani katakan, ya. Bang Tian berani katakan, kalau kalian ngebaca materi Bang Tian yang sudah Bang Tian submit di batch ke-33, Bang Tian katakan, sila pertama ini adalah manusia dengan Tuhannya, ya. Manusia dengan Tuhannya, teman-teman semuanya ya. Oke. Yang kedua, manusia dengan manusia. Ini lebih cenderung kemana? Ke apa namanya ya? Ya Tuhan, ke manusia, kemanusiaan lah gitu ya. Itu. Ya. Yang ketiga ada namanya manusia dengan negara. Teman-teman semuanya ya, habluminan nas. Ya, gitu ya Kak April ya. Good job, habluminan nas. Negara. Ini dulu. Yang keempat, manusia dengan sistem pemerintahan. Oke ya. Dan yang kelima, manusia dengan sosialnya. Lingkupnya yang lebih luas daripada manusia. Ya, ini dulu yang harus memang kalian tekankan terlebih dahulu. Sekarang kita coba bahas gitu ya. Sekarang kita coba bahas. Seorang pemimpin negara kan ini berarti manusia.
Berarti yang kita hadapi adalah manusia dengan apa? Mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, mencerminkan pengamalan nilai sosial keberapa. Kalau kita coba lihat, teman-teman semuanya ya, mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, mencerminkan pengamalan ini kan kalau kita lihat, mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi kan lebih cenderung kemana? Ke dalam aspek demokrasi ya. Orang yang lebih ke aspek demokrasi. Kalau kalian lihat materi, teman-teman semuanya, ini bukan cenderung kepada sosial, ya. Ini bukan kepada sosial, tetapi lebih kepada sistem pemerintahan. Kalau kalian baca, teman-teman semuanya ya, kalau kalian baca di dalam materinya Bang Tian ya, kalau materi-materi sila keempat tuh ada namanya kepentingan umum tuh demokrasi, ya. Berarti ini tercenderung kepada demokrasi. Atau bisa Bang Tian katakan pentingnya musyawarah ya. Jadi dia tuh nggak mau menang sendiri, apapun dia diskusikan. Demokrasi. Kalau demokrasi, musyawarah, ya, pemilu, teman-teman semuanya ya. Setelah itu apa lagi ya? Setelah selain pemilu itu apa lagi? Pers gitu ya. Nah, ini kan termasuk dengan sistem pemerintahan. Berarti manusia dengan hubungannya dengan sistem pemerintahan apa? Ya di D, ya. Keempat, ya. Kak, materinya bukan ketiga. Iya, sebenarnya ada dua, teman-teman semuanya. Tapi Bang Tian menekankan kalau keputusan yang mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi itu lebih kepada sistem pemerintahan. Bang, materi TWK ada di batch ke-33, Kak. Kalau ini kan materi TO, jadi Kakak nggak dapat materinya juga. Ya, di kelas batch ke-33. Jadi sistem pemerintahan. Jadi besok, kalau ada soal implementasi Pancasila, Bang Tian nggak mau kalian menghafal yang sila pertama ada 12, ya kan? Sila kedua ada 13, 14. Ada 13 poin. Kalian cukup mengimplementasikan, coba ini, teman-teman semuanya ya. Antara Tuhannya ini, teman-teman ya. Ya, antara Tuhannya. Oke ya, lebih konteksnya soalnya pemimpin benar, ya. Dengan sistem pemerintahannya. Seorang pemimpin negara mendahulukan kepentingan berarti sistem pemerintahannya, gitu ya. Jadi manusia dengan sistem pemerintahannya. Jadi jawabannya itu adalah yang D, teman-teman semuanya ya. Bukan yang ketiga, ya. Bukan untuk kenegaranya, teman-teman. Oke ya. Jadi seperti itu. Ada pertanyaan, Bang Ten buka-buka dulu ya, sebentar. Bang sumpah dah, oke, sebentar, bentar, bentar. Bang Tian buka dulu yang ke-75, oke. Kalau seorang pemimpin negaranya diganti rakyat per orang, gimana Bang? Nah, kalau rakyat per orang, bisa juga kalau untuk sosial bisa, ya. Ada dua yang sama kan, Kak? Bener, Kak Bella. Tetapi di sini kita mengacu kepada seorang pimpinan negara. Manusia itu pimpinan. Kalau pimpinan mengutamakan, berarti sistem pemerintahannya, Kak. Lebih cenderung ke itu. Kalau berdasarkan dari kata kunci, mungkin Bapak menulisnya dua ya. Tapi kalau mengutamakan kepentingan umum dibandingkan pribadi itu lebih kepada keempat. Itu demokrasi, Kak. Ya, itu lebih kepada demokrasi. Ya, seperti itu. Oke ya. Kalau contoh soal kepada negara itu misal, kalau misalnya manusia dengan keutuhan negara ya. Misalnya kita ada namanya kita menghadapi KKB ya atau menghadapi perang suku ya. Bagaimana misal Bapak Soeharto itu nantinya menghandle G30 SPKI. Nah, ini kan kegiatan Pak Soekarno untuk menghandle G30 perpecahan lah terhadap negaranya, keutuhan negara itu lebih kepada sistem, itu lebih kepada ke sila ketiga, Kak, Persatuan Republik Indonesia. Hal-hal yang hal-hal yang terkait dengan aspek-aspek keutuhan suatu negara itu lebih cenderung ketiga. Bukan keutuhan negara tapi lebih kepada ke persatuan lah. Sebenarnya kan seperti itu. Ya. Contoh sosial tuh korupsi, Kak. Gitu ya. Jadi bagaimana orang menindak korupsi? Korupsi itu kan lebih kepada kerugian orang banyak, gitu ya. Atau perusakan fasilitas umum, merusak fasilitas umum, atau nanti ada kegiatan gotong royong. Kamu ikut gotong royong di RT berapa? Berarti kan manusia dengan sosialnya. Kegiatan kamu ikut gotong royong dengan sosialnya itu lebih kepada sila kelima, ya. Jadi seperti itu. Oke. Nanti coba dibaca lagi ya, teman-teman semuanya ya. Nanti coba dibaca lagi. Oke ya. Mm-mm. Kalau condong ke kelompoknya berarti sila ketiga, Persatuan Indonesia, Kak.
Kak Bella ya. Kak ini Bella. Jadi itu ya Bel. Jadi kalau dia condong kepada satu suku gitu ya, dia mau memecah belah itu berarti dia ke sila ketiga. Kok bukan sila kelima Kak? Ini bukan tentang sila kelima Kak, karena dia tidak keterkaitannya kepada sosial, tapi ini kepada sistem pemerintahan demokrasinya. Ya Kak ya? Gitu. Paham ya? Kita coba soal yang berikutnya. Oke, soal yang banyak salah itu lagi nanti nomor 4. Nah, ini juga teman-teman semuanya ya. Nomor 4 ini juga. Oke, oke. Di sini ada yang mengatakan ini tentang Dwi Kora, teman-teman semuanya ya. Kalau nggak salah ya benar. Pada masa pelaksanaan kebijakan Dwi Kora, Indonesia mengutamakan strategi konfrontasi militer yang melibatkan operasi gerilya, teman-teman semuanya ya. Dalam konteks ini, siapa yang memimpin operasi militer Indonesia dalam menghadapi Malaysia selama periode konfrontasi tersebut? Teman-teman semuanya ya. Jawabannya apa? Banyak yang A ya. Nah, sekarang kita coba lihat teman-teman semuanya ya. Letnan Jenderal, kita lihat yang pertama dulu. Yang tidak sah ini jawabannya yang A ya. Teman-teman semuanya ya. Yang A, teman-teman ya. Letnan Jenderal Ahmad Yani, teman-teman semuanya ya. Yang menggantikan Soeharto ya dalam operasi militer. Enggak, karena Letnan Jenderal Ahmad Yani ini adalah korbannya gitu ya. Korbannya, teman-teman semuanya ya, korbannya. Oke ya. Jadi seperti itu, teman-teman. Jadi Letnan Jenderal Ahmad Yani itu yang menggantikan dia dia tidak sama. Selama Dwi Kora, Jenderal Soeharto sebagai Panglima Angkatan Darat memimpin operasi militer Indonesia, termasuk operasi gerilya, teman-teman semuanya ya. Yang kedua, Jenderal Ahmad Nasution. Nah, kalau kita berbicara tentang Jenderal Ahmad Nasution yang bertanggung jawab sebagai strategi ini juga enggak ada. Karena pada saat itu yang menjadi kepalanya adalah Jenderal Soeharto. Ya, yang kayak gini. Jenderal Soeharto yang menggantikan Soekarno, teman-teman semuanya. Ini juga enggak ya, teman-teman semuanya. Karena Dwi Kora ini masuk ke dalam aspek Orde Baru ya. Transisi ke Orde Baru, teman-teman semuanya ya. Transisi ke Orde Baru. Jadi dia malah Soekarno itu meminta Soeharto yang menggantikannya gitu ya. Tapi kalau di sini yang Soekarno ini bukan Soekarno yang menggantikannya, tapi kalau yang Soekarno ini lebih ke Super Semar. Kalau itu lebih ke Super Semar, bukan konfrontasi Dwi Korak Malaysia ya, bukan Super Semarnya, ya, bukan Super Semarnya. Jadi seperti itu. Nah, Sultan Hamid ya teman-teman semuanya ya. Nah, kalau Sultan Hamid ini teman-teman juga bukan. Yang memimpin pasukan Indonesia dalam operasi gerilya di perbatasan juga bukan. Ya, Soeharto jadi wakil komando. Pokoknya intinya di zaman Orde Baru, transisi ya. Transisi Orde Lama ke Orde Baru itu Soeharto ya, itu menjadi apa teman-teman semuanya menjadi Letnan Jenderal. Orangnya benar, alasannya salah gitu ya. Letnan Jenderal. Jadi dia memimpin komando operasi gerilya itu. Makanya namanya baik jadi presiden dia. Dia menggeserkan Soekarno. Oke, nanti ada diagram setelah ini kok Kak. Ya, jadi seperti itu. Ya, ini nomor 4. Yang salah lagi yang paling banyak itu adalah G30 SPKI Kak, yang nomor 8. Coba kita lihat yang nomor 8 Kak. Kalau ini kemarin jawaban kalian apa? Teman-teman semuanya. Oke, jawabannya ada yang D ya, teman-teman semuanya ya. Ini kurang ya, berarti ini tadi mengcrop ya, teman-teman ya. Jawabannya adalah yang D. Oke, good job. Dalam peristiwa G30 SPKI, salah satu taktik utama yang digunakan oleh kelompok ini untuk memperoleh kekuasaan adalah membentuk Dewan Revolusi. Apa fungsi utama Dewan Revolusi menurut pernyataan resmi kelompok tersebut saat siaran di RRI, teman-teman semuanya ya? Jadi kalau kita belajar sejarah, teman-teman semuanya, Dewan Revolusi ini, ya, Dewan Revolusi ini menggantikan peran Dewan Jenderal, teman-teman semuanya ya. Ya, Dewan Jenderal. Di mana Dewan Jenderal ini adalah tugasnya adalah untuk mengkudeta Soekarno. Ya,
Ya. Nah, Dewan Revolusi ini bagaimana caranya si Soeharto ini melengsarkan si Soekarno, teman-teman semuanya ya. Jadi kalau kita lihat apa posisi utamanya yang tadi? Sebagai lembaga legislatif penggantian DPR enggak. Sebagai otoritas militer tertinggi di bawah presiden juga enggak. Sebagai pelaksana pemerintahan sementara yang menggantikan kepemimpinan para jenderal yang dianggap makar juga iya. Karena dia akan menggantikan Dewan Jenderal ya. Sebagai pemegang kuasa pemerintahan juga juga enggak, teman-teman semuanya ya. Dia hanya mengkudeta. Dia belum. Dia bukan orang yang bertugas untuk menggantikan kekuasaannya Soekarno, tetapi dia adalah sebagai orang yang bertugas pengganti si Dewan Jenderalnya, ya. Jadi seperti itu teman-teman, ya. Yang E sebagai alat propaganda PKI juga nggak ada, ya. Dia bukan. Dewan Revolusi bukan untuk yang propaganda. Jadi jawabannya itu lebih kepada D, ya teman-teman semuanya ya. Tapi yang jawaban yang lain kalian bener kok, karena memang jawaban yang lain itu tuh masih seputar ini ya, seputar apa namanya? BPUPKI gitu ya, seputar apa lagi. Jadi kalian bisa aja sih. Nanti kalian kalau yang kurang penjelasannya, kalian bisa lihat di ini ya, di aspek pembahasannya Bang Tian lah gitu ya, teman-teman semuanya ya. Kalau nggak amandemen aman aja kayak iya. Yang agak bahaya tuh amandemen. Bang Tian juga sama. Amandemen dan untuk konteks implementasi Pancasila nanti tuh biasanya akan ada kasus tema kalian akan mengarahkan ini eh, melanggar sila keberapa gitu-gitu ya. Tapi ingat ya tadi udah dikatakan FACI soal TWK 10 bukan 20. Di sana sebenarnya kalian harus tahu loh. Ternyata berarti simulasi itu bisa jadi beda soalnya ya teman-teman semuanya ya. Jadi beda teman-teman semuanya ya. Cara hafal TWK gimana sih Kak? Kak Granita coba baca materi yang sudah Bang Tian rangkum Kak. Gak usah dihafal seluruhnya, tapi poin-poin intinya. Misal, kalau itu berdasarkan BPUPKI, berarti ya BPUPKI apa tugasnya? Ada sidang pertama, sidang kedua, gitu-gitu aja Kak. Ya, kalau kalau memang soalnya amandemen, kita Bismillah aja teman-teman. Kita nggak mungkin bisa tahu amandemen apa yang diganti gitu ya. Berarti itu memang maksimalkan dari jawaban-jawaban yang lain. Biasanya TWK soalnya panjang. Enggak sih, setengah-setengah aja Kak Revanza. Nggak panjang-panjang banget, nggak pendek-pendek banget. Pokoknya intinya untuk yang TWK, coba kalian baca aspek yang ini ya. Aspek soal yang di pembahasan. Sudah Bang Ten upload juga. Mana? Oke. Kak, nanti dikasih juga nggak rangkuman TWK yang kakak bilang tadi buat belajar? Oh, kalau rangkumannya ada di batch ke-33 Kak Debi. Karena ini kan kelasnya cuma kelas paket TO ya Kak. Tapi kalau untuk materi semua itu ada di batch ke-33 Kak Debi. Oke ya, sekarang kita coba beralih ke diagram teman-teman semuanya ya. Iya, ke pembahasan iya. Boleh ke batch 3133 nggak jadi masalah. Pembahasan nggak Kak? Pembahasan paket ini, kalau kamu ikut paket TO, nanti di grupnya itu sudah ada. Di link deskripsi itu sudah ada pembahasannya. Kamu baca aja kenapa jawabannya apa ya. Sekarang Paten ingin menekankan terkait dengan diagram. Teman-teman semuanya. Karena masih banyak sekali aspek-aspek tuh yang kebanyakan orang tuh yang masih salah kaprah. Tapi memang sih sebenarnya Bang Tian pun pribadi ya. Bang Tian pribadi itu juga kalau gambar tuh kayak bosen, capek ngerjainnya. Ada nggak sih yang sama kayak Bang Tian gitu ya? Karena terlalu banyak kita memutar otak, jadi kayak capek banget gitu. Sebenarnya bisa, tapi karena udah kayak jenuh, jadi kita ya agak susah gitu ya. Kayak enaknya tuh diagram tuh di awal-awal, tapi di 3 tahun terakhir diagram tuh selalu di akhir, teman-teman gongnya gitu ya. Gitu. Kita lihat gambar yang paling banyak salah tuh ternyata yang ini, teman-teman semuanya ya. Oke, teman-teman. Kalau gambar yang paling banyak itu adalah gambar yang ini. Sekarang, coba. Kalau kemarin kalian ingat-ingat. Kalau yang ini kalian jawabannya apa, teman-teman semuanya? Kalau yang ini kalian gambarnya apa, teman-teman semuanya ya? Ingat ya, konsepnya ya. Ada yang A. Oke, kita lihat. Konsepnya, teman-teman semuanya ya. Itu adalah kita lihat. Ini kan ada, cuman ditanyakan pola. Yang ditanya adalah pola berapa dia berubah. Kalau seperti itu, kerjakan polanya dari gambar dari angka yang paling dekat. Berarti kan ke sini. Kedua dulu, kelima. Berarti polanya adalah dari kanan ke kiri, teman-teman semuanya ya. Dari kanan ke kiri. Hati-hati, teman-teman ya. Jangan sampai salah mengasumsikan
gambarnya seperti apa. Kita lihat berarti nomor 2 dan 5. Umumnya kalau angka yang sudah menjadi perintah itu bukan lagi jawabannya. Ya, 2 dan 5 pasti itu udah kalian coret aja. Jadi kita coba kedua teman-teman semuanya ya. Kalau kita lihat ke sini, kanan ke kiri ya. Jadi perubahannya tuh dari kanan ke kiri. Kalau kita lihat seperti ini, teman-teman semuanya kan berarti ini pencerminan. Ya, berarti ini pencerminan. Berarti gambar ini tuh dicerminkan. Kalau ini dicerminkan, jadinya nanti seperti apa Bang Tian? Jadi seperti ini. Gambar ini tuh berada di pertama. Ya, gambar ini berada yang di pertama. Oke. Jadi kayak gini nanti dia teman-teman semuanya. Ya. Dan akan jadi seperti ini. Oke, tahu ya teman-teman ya, nggak ingat A apa D gitu ya. Nah, jadi kayak gitu dia. Karena dia dicerminkan, berarti yang paling di luar pertama cermin berarti itu dia. Nah, berarti yang di belakangnya adalah yang seperti ini teman-teman semuanya gitu ya. Yang paling dekat dengan cermin apa? Berarti lingkaran hitam dulu di sini. Nanti ada segitiga di sini, baru di sini ada yang hitam-hitamnya. Ya, ini dulu. Nah, sudah. Nah, baru kita coba alihkan ke nomor 5. Ini pun banyak tahapannya karena ada 3. Nah, besok soal itu kebanyakan itu adalah 3 perintah seperti ini. Kita lihat nomor 3. Nah, yang nomor 3 gimana nih teman-teman semuanya? Nah, yang nomor 3, nomor 5. Nah, kita lihat nomor 5, gambar pertama itu kan berarti ada perputaran ya, teman-teman semuanya ya. Kita lihat. Ada perputaran 90 derajat ke kiri. Kalau kalian ada yang bingung bagaimana cara berputar, Bang, ini akan menjadi salah satu teknik teman-teman semuanya ya. Kalau Bang Ted itu menggunakan garis bantu. Ya, menggunakan garis bantu. Kita lihat. Ya. Misalnya seperti ini, kita buat warna hijau. Kan dia dari kiri ke kanan ya, dari kanan ke kiri ya. Hati-hati. Berarti pelaksanaannya dari kanan ke kiri. Kita lihat gambar ini pasti berubahnya kan ke sini. Berarti dia berubah 90 derajat ke kiri. Jadi gambar pertama ini itu harus kita ubah ke kiri, teman-teman semuanya. Bukan, kita ganti warna hijau aja. Nah, ke kirinya 90 derajat. Secara otomatis nanti jadi gambarnya seperti ini, teman-teman semuanya ya. Tetap persegi, tetapi hitamnya di sini. Ya, segitiganya di sini. Ya, ini baru yang hitam-hitamnya. Ya, ibarat kayak gitulah kurang lebih. Kita lihat yang kedua. Yang kedua juga sama, teman-teman, kanan ke kiri juga ya. Ini ke sini. Ya, kalau kita lihat, teman-teman semuanya ya, ini tuh bisa, ini bukan berubah warna ya, ini bukan berubah warna, tapi dia juga berubah. Ya, 90 derajat biar dia bisa jadi kayak ini. Berarti ini juga dirubah. Kalau ini juga berputar 90 derajat ke kiri juga, jatuhnya akan jadi seperti ini, teman-teman semuanya. Ya, oke. Di sini ke sini. Nah, ya udah. Nah, sekarang tugas kita setelah dapat kita bedakan. Kita bandingkan gambar ini sama gambar ini, teman-teman semuanya. Kita bandingkan dengan gambar ini sama gambar ini. Gambar yang pertama di sini bulatnya jadi dari putih ke hitam, teman-teman semuanya ya. Dari putih ke hitam, berarti ada perubahan warna. Carilah pola yang ada perubahan warna. Yang pertama, putih jadi hitam, hitam jadi putih. Ini benar, tapi kita cek dulu. Yang ini enggak ya, ini penambahan sisi, berarti salah. Yang keempat, ini juga enggak, ini juga ada perubahan warna. Hitam jadi putih, putih jadi hitam. Oke, bisa dijadikan seperti itu, teman-teman semuanya ya. Nah, berikutnya yang kedua. Nah, yang kedua ada perubahan warna juga, teman-teman semuanya. Ada perubahan warna juga, tetapi tidak ada perubahan posisi. Kalau yang ini berubah posisi, berarti yang paling benar itu adalah yang A. Ya, teman-teman semuanya ya. Jadi yang paling benar itu adalah yang A, teman-teman semuanya. Tapi ini memang, tapi kalau kalian mau enak ya, kalau mau enak ya, mana? Nah, ke Andre yang baru masuk, Bang Tian katakan, keempat TKD itu ya, kita nggak ada passing gridnya, ya. Kita nggak ada passing gridnya, teman-teman semuanya. Kita nggak ada passing gridnya. Jadi yang Bang Tian bisa tekankan kepada kalian, teman-teman ya, tolong dalam kelas pembahasan ini konsepnya besok yang sudah mulai besok teman-teman semuanya ya Bang Tian akan ajak kalian itu untuk bagaimana caranya konsep. Bang Tian katakan, Bang Tian kasih taktik ya teman-teman semuanya ya. Bang Tian kasih taktik sebelum kita tanya jawab ya. Kalau seandainya besok ada verbal reasoning dulu ya teman-teman semuanya ya. Ada namanya besok tuh selalu diawali dengan verbal reasoning biasanya.
Yang kedua baru numerical sequence, word classification, sama diagram reasoning. Teman-teman, Bang Tian katakan yang pertama, jangan pernah fokus ke satu soal kalau sudah lebih dari 5 detik kalian nggak bisa tahu polanya apa. Ya, langsung berganti saja, teman-teman semuanya ya. Langsung berganti saja, jangan ditunggu-tunggu. Ya, Bang Tian nggak mau ada seperti itu, teman-teman. Dan ada TKD, ada akhlak, ada TWK. Banten nggak minta kalian 100, ini 70 aja oke. Ini 90, ini 50 aja udah oke loh teman-teman, udah aman. Peluang kalian masuk ke tahap berikutnya itu udah oke lah, teman-teman semuanya ya. Tapi kalau besok lebih dari ini, kabarin Bang Tian ya. Besok itu skornya akan langsung keluar. Besok itu soalnya udah langsung keluar, Kak. Oke. Nah, Bang Tian katakan juga, teman-teman semuanya, akhlak itu 10 soal, ya. Akhlak itu 10 soal. Bang Tian agak takut nih. Agak takut karena Kak Inditio kayaknya baru nih gitu ya. TWK itu 10 soal, Kak. TWK itu 10 soal. Jadi memang harus dipersiapkan sekali. Word classification itu udah nggak ada lagi kata baku, Kak. Jadi mudah-mudahan nggak ada kata baku lagi yang terpilih nantinya ya. Jadi memang benar-benar keseluruhannya aja. Kalau besok word classification, Bang Tian Bismillah yakin pasti bisa. Kayaknya soalnya lebih gampang sih. Lihatlah besok, teman-teman semuanya ya. Nah, teman-teman boleh menggunakan kertas oret-oret. Tidak ada larangan apapun untuk mengerjakan soal numerical sequence ataupun diagram. Gambar aja nggak apa-apa. Tapi yang pertama satu, jangan sampai mata kalian terlalu lama melihat ke bawah. Ya, terlalu lama melihat ke bawah itu nggak boleh, teman-teman semuanya ya. Gitu ya. Yang kata baku itu bagaimana sih? Jujur aku nggak paham. Oh nggak usah. Bang mau nanya nih lagi makan pola gambarnya ada dua tips kan. Kalau ditanya dari kiri, berarti lihat dari kanan. Kanan yang di kotak itu dari pertama atau dari ke dua di pertanyaan kedua. Kalau tanda tanya sebelah kanan, oke. Enggak Kak. Jadi kayak gini. Jadi kayak gini ya. Kalau memang nanti ada soal ya, yang ada di sini perintahnya angka, di sini perintahnya angka 2, di sini perintahnya ini, di sini ada gambarnya, di sini ada gambarnya. Kerjakan menggunakan pola dari gambar yang dekat dengan angka. Berarti ke sini, berarti kiri ke kanan. Kalau yang ini kan gambarnya di sini, angka pertamanya di sini, berarti kanan ke kiri. Beda kalau di sini ada 5, di sini yang ditanya, di sini 3, ya. Bantuan balik lagi, teman-teman semuanya. Oke, ini agak bahaya nih, gitu ya. Di sini ada 5, di sini tanda tanya, di sini ada 3, di sini ada gambar, di sini ada gambar. Tugas kalian, kerjakan gambar yang ini kelima, kiri ke kanan, kerjakan gambar yang ketiga, kanan ke kiri. Ya, baru nanti kalian bandingkan hasilnya. Ini yang bahaya, ini yang paling banyak, teman-teman. Dan ingat, Bang Tian berapa kali katakan, gitu ya. Bang Tian ambil contoh seperti ini. Ingat, nggak ingat gitu ya mana yang dua. Oke, boleh lah gini ya. Nah, kalau sampai di ini kan ada ya, ini kan enak ya. Nah, kalau seandainya gambarnya ada di sini, kerjakan dari kiri ke kanan. Kalau gambarnya ada di sini, teman-teman semuanya, nah sini berarti kanan ke kiri, ya. Dan satu lagi yang akan Bang Tian tekankan kepada kalian semua, kalau sudah berada di perintah kelima, teman-teman semuanya, dan gambar pertamanya sudah bisa ada, nggak usah dulu cari gambar kedua. Kalian comparekan hasil gambar pertama di angka yang di pola 5 ini ke dalam pilihan gandanya. Terkadang kita tidak perlu menulis seluruh gambar untuk mendapatkan jawabannya langsung. Ya Kak ya. Cukup satu dua gambar udah bisa dapat jawabannya apa. Jadi yang seperti itu. Kalau misalnya di TKD itu nilainya 57, mohon maaf Kak Andre nggak bisa lulus ke tahap TKB. Meskipun kurang satu. Nggak ada, nggak ada nilai kasihan, oh 57 naikkan aja, nggak ada. 57 dan ada tanda merah. Nah, bahkan katakan sekarang kepada kalian semua ya teman-teman ya. Kalau besok udah tes, tapi ada satu item merah. Jangan Banten nanya ke Banten ini kira-kira ada potensi nggak? Mohon maaf kalau Banten ngomong, mohon maaf kalau Banten bilang maaf tidak ada, ya. Karena kenapa? Yang hitam semua saja masih dirankingkan, apalagi ada yang merahnya, ya. Kalau memang sudah merah, Banten katakan, kalau yang sudah merah, teman-teman semuanya, itu berarti peluang kalian itu udah nggak ada, nol lah, bisa dikatakan nol. Tidak pernah Banten lihat di 2 tahun 3 tahun terakhir yang merah itu lulus ke tahap
tes bahasa Inggris. Dan satu lagi, kalian yang sudah warna hitam semua, karena tes bahasa Inggrisnya sudah semakin dekat, langsung latihan bahasa Inggris dan learning agility. Tidak ada excuse, ya. Jangan tunggu nanti-nanti. Jadi seperti itu ya, teman-teman semuanya ya. Bang Tian akan kembalikan ke Bang Tian akan kembalikan ke Kak Ayu. Kita tanya jawab aja Kak Ayu dalam menyelesaikan sampai ke jam 9-nya Kak Ayu. Silakan Oke Kak Ayu. Bang Tian. Boleh minum dulu Bang Tian? Iya, iya. Kelas bahasa Inggris Bang Tian tanggal 11 Mei kalau nggak salah. Bang Tian lupa, tapi di bulan Mei kok Kak. Pokoknya besok kalau sudah hitam, kita langsung Bang Tian akan estafet ke bahasa Inggris dan learning agility. Oke teman-teman. Bentar kita buka dulu, kita stop pause dulu ya. Siap. Pertanyaannya bagus banget. Jadi kalau tadi berbicara, besok itu Kak Adinda akan menghadapi per sub item TKD. Misalnya yang pertama keluar adalah verbal reasoning, ada waktunya sekitar 18 menit gitu ya. 18 menit untuk verbal reasoning. Nah, nanti ada tulisan submit di bawah ketika kakak sudah menyelesaikan semuanya. Dan saran Bang Tian, sparekan 1 menit waktunya untuk kita submit. Jangan sampai nggak disubmit, Kak. Karena takutnya ketika kakak misal nih, verbal reasoning udah betul 20, numerical sequence 15, word classification-nya tinggi. Tiba di diagram kakak lupa submit, 25 ini nggak terikot. Jadi kakak cuma ada 75 maksimalnya. Karena itu banyak banget kejadian kemarin di 2 tahun terakhir. Jadi kalau bisa, perhatikan tetap waktu tuh ada. Jadi jangan sampai 30 menit, 30 detik terakhir oke lah. Kasih waktu 30 detik terakhir untuk kita mensubmit. Gitu aja sih Kak Dinda. Sayang aja Kak. Gitu ya. Oke, makasih Gantian. Siap. Ini Kak Dinda udah kerja di mana? Belum sih, baru lulus kemarin November. Oh, dari jurusan? Dari jurusan Politik dan Pemerintahan Oh, Visipol UGM. job. Kemarin job job desk yang diambil di ininya di Pertamina Eh, Logistik. Governance. Oh, orang-orang ini ya compliance lah ya. Iya. Oke, good, good. Semangat ya. Iya, makasih. Oke, terima kasih Kak Adinda. Bentar Bang Tian, kita pause. Ya. Sekarang yang kedua, yang ini. Gambarnya ada di kanan nih, Kak Farhan. Yang Mm-mm. ditanya adalah yang di kirinya. Ya. Jadi kerjakan soal ini perubahannya dari kiri ke kanan. Berarti dari sini. Jadi kalau dilihat gambarnya jangan dari sini ke sini ya, tapi dari sini ke sini yang berubahnya. Berarti Ya. gambar mulainya tuh dari yang letak satu yang pertama ya Bang, baru yang kedua. Nah, kalau dia dari kanan ke kiri, Kak, dari kanan ke kiri, di sini juga dari kanan ke kiri. Jadi kotak ini ke sini, ya. Mm-mm. Tapi kalau yang tadi, karena yang tadi ya, Kak, gitu ya. Nah, sebentar. Nah, kalau yang ini, ya. Dia dari kiri ke kanan, berarti dari kotak ini ke kotak ini, Kak. Hmm, Paham? paham. Nah, beda sama yang ini. Misal nanti kakak bertemukan lagi seperti ini, Kak. Oke. Yang tengah-tengah ya Bang ya. Nah, yang tengah-tengah tapi di sini ada ini, misalnya ada di sini tanda tanya. Bang Ten anggap ini tanda tanya ya. Iya. Berarti ini tanda tanya. Ini ada gambarnya lah, ibarat gitu ya. Ada gambarnya 3 gitu ya. Nah, iya. Nah, kerjakannya adalah kita bagi 2. Kerjakan gambar yang pertama dari kiri ke kanan, Mm-mm. yang kedua ini dari kanan ke kiri. Hmm. Nanti hasilnya baru dibandingkan. Paham? Hmm. Jadi kerjakan soal yang ini, kerjakan yang ini, gambar ini dari caranya dari sini ke sini, ya. Untuk yang ini kerjakannya berarti dari sini ke sini perubahannya. Jangan sampai salah Kak Farhan, ya. Nggak boleh kebalik. Kalau kebalik nggak akan ketemu, Kak. Hmm. Ya. Jadi Fokus di situ aja berarti Bang ya. iya, itu aja. Oke? Oke Paham? Bang. Oke Bang. Jadi seperti itu. Oke. Terus satu lagi Bang, boleh Bang? Apa itu? Nah, yang kan pola Fibonacci itu apa harus satu angka Bang di soal? Apa? Pola Fibonacci kan kata Abang tuh kan tadi kan dijelasin tuh lihat angka lihat di satu lihat dua Deret angka di depan kan? Deret ketiga, Kak. Jadi kalau Fibonacci kayak gini. Kalau Fibonacci, pertama yang kita lihat itu adalah dari angka ketiga. Deret ketiga. Ya. Nah, Mm-mm. apakah deret ketiga ini penjumlahan dari 2 angka sebelumnya?
Kakak punya hutang 4, kakak bayar 5. Jadi jadinya Satu. 1. Ya udah, berarti soal ini bisa dikatakan umumnya mengacu kepada Fibonacci. Fibonacci. Untuk memperkuat, coba kerjakan yang di belakang, Kak. Apakah 139 ini penjumlahan dari dua angka ini? 53 tambah 86. Ya? 6 tambah 3 9, 8 Nah, tambah 5 13. 13. Berarti benar. Berarti pola ini adalah pola Fibonacci. Oh, Ya? jadi patokannya lihat di situ Bang ya. Iya, benar sekali. Ya, soalnya tahap kemarin sakit Bang, nilai saya kurang 2, makanya saya fokus. Makanya kurang satu pun nggak lulus Kak Farhan Iya, ya. itu lah sakit, sakit bener Bang, beneran. Saya ngerasain kurang kurang Benar. 2 tuh sakit banget Lebih nusuk. baik nilai kita tuh jauh dari jauh dari passing grade ya. Misalnya kalau dia 58 kita 40 nggak jadi sakit-sakit banget gitu ya. Tapi kalau dia Iya, 51 gitu itu sakit banget sumpah. beneran Bang, sakit banget Bang. Gitu ya Kak. Oke, thank you Bang Tian. Sama-sama. Sehat-sehat Good ya luck ya. Bang. Tanggal berapa tesnya? Tanggal 21 Bang. Oke, siap. Ini lagi di posisi di lokasi kerja soalnya. Di mana sekarang? Di Pertamina Bayung Lincir Bang. PDC. Masih Oh, kontraktor tapi. Masih PHI, kontraktor. PHI Saya mau Jambi Merang. permanennya Bang. PHI Jambi Merang. Iya, Enggak. Pak Jambi Marang. Wah, Bang udah berapa kali ke sana loh, Mas? Kapan Abang di sini? Nanti sini lagi ya. Nanti ke situ lagi karena kita ada project untuk pemanfaatan gas Jambi Merang juga, Iya, ya. ada proyek lagi memperluas plan. Ya, jadi memang dari Pak Balil itu ingin di tahun ini kita harus banyak memperluas kilang LPG. Jadi mudah-mudahan nanti kita Ya, apa Pertamina Gas, Subholding Gas tuh bisa ke sana. Nanti kita bisa ketemu karena Abang Ten yang membuka jalan untuk bisnis development ya ini. sini masih masih ikut kontraktor jadilah Bang nyari pengalaman kan Iya. sambil Semangat ya. ngikutin tes Pertamina untuk permanen. Oke. Thank you Bang Tian Siap. ya. Sama-sama. Ya, Semangat. ya Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak Farhan. Sama-sama Mbak. Oke, kita remove dulu. Bang Tian, boleh dibaca chatnya dulu Oh, chatnya. Oke. di Zoom di Zoom. Oh, jam. Aku ketik berarti ya. Jangan dibaca kuat-kuat. Oh, Nggak astagfirullah. usah dibaca. Gak. Maaf, maaf, maaf. Oke. Oke, teman-teman yang mau tadi silakan Kak Dina. Ya, terima kasih Kak. Selamat malam Bang Tian. Mau tanya, Ya, Karina, boleh. untuk diagram reasoning itu ada trik cepatnya nggak ya Bang? Soalnya saya selalu kurang waktu terus di situ. Makasih Ya. Mbak. Oke. Bang Tian yakin ini Kak siapa namanya? Dina Dina. Bang. Kak Dina pasti selalu mengubah dan mengubah bentuk untuk seluruh tiga-tiga polanya kan? Gambarnya Iya tiga, Bang. tiga-tiganya digambar. Nah, Iya. Kak Dina besok pada saat Kak Dina gitu ya, pada saat Kak Dina melakukan diagram reasoning, coba ubah cukup satu gambar aja. Misalkan ada dua nih, ada keempat, kedua. Ketika tiba di dua, satu aja yang kakak ubah. Apakah itu sudah mewakili pertanyaan di pilihan gandanya? Jadi duanya nggak usah kakak ubah. Karena banyak sekali soal-soal itu cuman cukup satu gambar dia sudah mewakili di pilihan gandanya, Kak. Itu dulu yang pertama, gitu ya. Yang kedua, namanya ini adalah gambar dan ini adalah kita mengubah pola. Tips dan triknya adalah kita jangan sampai salah pola, kanan ke kiri, kiri ke kanan itu aja. Tips triknya satu, kalau dia sudah sampai ke perintah pola ke terakhir, tidak perlu jangan langsung kakak ubah ketiga-tiganya. Sudah dapat satu udah oke. Gitu aja sih, Kak. Iya, makasih Bang. Sama-sama. Dicoba aja karena memang orang Indonesia ini kan pada umumnya kan dia kan terstruktur banget ya. Kalau tiga Iya tiga Bang. tiganya diubah gitu, Iya. ya kan? Coba Iya. besok cukup satu aja, ya. Jadi difokusin ke satu gambar aja dulu gitu ya Bang. Cukup satu gambar aja dulu gitu. Coba. Hmm. Kasih Bang. Oke, terima kasih Bang Tian. Ingat diketik ya Bang Tian ya. Iya. Ya, boleh ambil tisunya dulu. Oke, sebentar. Silakan Kak Puji. Pujinya Kak masih Puji. mute. Selesai. Annyeonghaseyo. Kak No Puji desu. Maaf bukannya masih Bang, di jilbab itu Kak. tiba-tiba keder. Oh, keder. Kenapa keder? Ah, nggak, jangan keder-keder. Enggak, Bapak. Biasanya pakai laptop, ini pakai HP, keder. Oh, boleh, boleh. Kenapa, kenapa? Gimana, Gini, gimana? mau nanya, aku kan kalau ngerjain kayak gini tuh dari tryout kemarin sama simulasi, aku tim ngerjain acak. Dimana aku memanfaatkan waktu kayak
semaksimal mungkin, terutama TKD-nya ya. TKD Hmm, ini kan soalnya banyak ya, Bang. Jadi aku 200. biasanya ngerjainnya tuh eh, yang lebih mudah dulu menurutku gitu loh. Ah, Nah, kalau tadi kan ada infonya katanya kalau yang tahun lalu hmm? kita itu nggak bisa next ke soal berikutnya kalau Oh, soal yang ini belum dijawab nih. oh ya. Antisipasinya gimana ya? Karena kan saya tipikal orang yang ya udah kalau misalnya menurut saya susah Ya, dan ya. saya skip 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 aja skip gitu. skip gitu kan. Saya kerjain dulu yang memang benar-benar ya Oke. udah aku yakin nih aku bisa. Misal Paham, aku paham, paham. yakin banget Ah, 10 bisa bener gitu. Ya udah aku kerjain 10 doang. Terus habis oke. itu aku lanjut. Jadi aku punya spare waktu banyak di belakang. Nanti aku tinggal balik-balik lagi ke depan Ah, ngerjain yang menurutku siap, susah. siap, siap. Itu jadi kendala nggak sih Bang sebenarnya? Karena aku baru pertama kan. Kak Gitu Puji aja sih tahu Bang. nggak? Kak Puji itu personality yang membahagiakan gitu ya. Orangnya semangat gitu ya. Jadi kalau ntar jadi teman kerja tuh kayaknya enak banget diajak cerita gitu ya. Kak Puji ngambil di mana dulu sebelum Bang Tian jawab? Bukit Asam. Oh, Bukit Asam mau jadi anak tambang ya. Dari posisi? Lupa lagi. Jangan sampai lupa ya. Oke, nggak Iya apa-apa. karena kemarin nyari berdasarkan Ah, basic yang pernah diambil nggak ada, ya udahlah ngambil seadanya aja gitu. siap. Jadi satu, jadi jangan salah kaprah, Kak Puji. Yang tidak bisa diputar itu adalah TWK saja. Ya. Oh, TWK saja. oke. Kalau TKD akhlak bisa. Hmm. Yang belum Oh, kita oke. langkahin dulu. Jadi kalau untuk TKD Kak Puji masih aman. Kalau satu susah lompat ke dua, dua susah Iya, lompat ke tiga gitu nggak apa-apa. iya. Malah itulah cara yang paling benar. Ketimbang kita Iya, men-spare waktu di satu soal kita lihat ini kayaknya enggak deh. Aduh enggak deh. Abis. Kalau memang iya, kita susah langsung lompat saja. iya. TKD dan TWK seperti itu. TWK Hmm. saja yang tahun lalu yang tidak bisa ya. Oh gitu. Soalnya dari kan kita kan ada dua tryout nih. Ah, benar. Tryout itu saya kan ada linknya masing-masing. Ah, Awal sih saya lebih ngerjain ke akhlaknya dulu. Dari akhlak saya ke TWK, TKD itu selalu terakhir. Nah, TWK tuh kalau di kita kan kemarin tryoutnya itu masih bisa di skip tuh Bang. Nah, berarti mau nggak mau nih besok nah, tetap harus benar. dijawab. Benar. Mau Tapi, hitung-hitung kancing atau eh, apapun. tapi besok Kak Puji untuk TKD itu Kak Puji nggak bisa milih akhlak dulu yang dikerjain. Oh, Jadi besok itu tuh kita ke TKD dulu dan TKD oh itu gitu. pun nanti langsung keluar verbal reasoning Nilai. 18 menit submit ya. Oke. Numerical sequence 27 menit submit gitu ya. Word classification 8 Hmm. menit submit. Diagram reasoning sisanya 20 menit submit. Baru submit Oke. total. Baru nanti ke akhlak gitu Kak. Jadi kita nggak Oh, bisa berarti milih. urutan. Oke. Nah, tapi kakak bisa tuh selama di dalam satu tipe kakak lompat-lompat bisa. Nggak jadi masalah ya. Oh gitu. Oke, aku pikir tuh kayak modelannya tes CPNS gitu, kita bisa pilih sesuka hati gitu. Oh nggak bisa. Oh Jarang. gitu. Oke deh. Ya. Semangat. Kita bisa Bang. Siap. Makasih Bang Tian. Sama-sama. Cepat sembuh Bang Tian. Minum Ya nih, Rinos Bang biar cepat minum sembuh. Rinos deh. Ya nih, mau cari Rinos dulu. Sip. Dengar nggak suaranya? Kedengaran kayu. Oke. Bang Tian, udah bisa diketik jawaban yang tadi, Bang Tian? Oh, udah diketik. Teman-teman semuanya udah. Tadi udah aku jawab. Belum. Oh, ini udah dijawab itu. Bang Tian kirim ke siapa? Oh, kirim ke ini. Yang satunya. Oke. Ini. Oke. Ini udah. Tuh ya, udah. Tuh ya. Oke, satu lagi ya pertanyaannya ya. Silakan Kak Fajrina Alfia Bahri. Oke. Terima kasih Kak. Eh, Kenalin aku Fajrina, izin bertanya ya Kak. Tadi Hmm. mengenai yang deteksi suara itu, nah Hmm? Hmm? laptop aku ini mikro. Nah, Oh. Ada denderanya open cam atau enggak? enggak. Nggak open cam, Kak, Ya, siap. Bang. Oke. Jadi, Kak Danendra, eh tadi nanya apa ya? Astagfirullahaladzim. Eh, saya Tes saya survei. ulangin, Bang ya. Oh iya ya, Saya oke ulangin. udah, gitu ya. Eh, Ya jadi tes survei itu tidak ada sangkut pautnya dengan nilai TKD. Jadi dia tidak terpengaruh. Tapi ya bisa kekhawatiranmu juga bisa potensi untuk ketika nanti dilihat pada saat kamu melaksanakan kegiatan interview. Cuman itu sampai sejauh ini itu tidak ada pengaruh. Cuman pada saat Kak Denandra mengisi gitu ya, misalnya seberapa bagus menurutmu seberapa baikkah
ya kinerja BUMN sampai dengan hari ini ya saran Bang Tian ya baik-baik aja gitu ya. Iya Bang, kalau di situ kan pasti saya ngisinya Ya, baik-baik ya Bang. ya. Ini soalnya gini Bang, Hmm, saya kan mau alih profesi ya Bang ya, saya hmm. mau pindah kerjaan di ceritanya Bang. Ya, benar. Nah, jadi takutnya kenapa sih malah pilih BUMN? Nah, jadi kan kayak Wah, kayak wah, takut aja tuh, ya, takut diulik it- tuh Bang, itu gitu. ada itu ada tips dan trik menjawabnya. Kenapa kamu nggak di BUMN gitu? Nanti ada caranya, cara menjawabnya nanti ada Kak. Nanti kita ada Oh, kelas untuk yang teknik cara menjawabnya. Malah kebanyakan Kakak tahu nggak sih Kak? Alih fungsi orang-orang di perbankan yang masuk ke dalam akuntansi Pertamina ada gitu ya. Nanti orang-orang yang di Astra gitu nanti dia akan masuk ke dalam bisnis developmentnya Pertamina ada gitu. Banyak Kak. Jadi itu bukan suatu iya hal. bener. Hah? Iya itu kebetulan saya kan di Astra. itu di Astra di Wah, tambang saya cabut senior Bang. seniorku banyak di Astra Mas, dari Astra Mas. Jadi aman-aman aja Mas, gitu ya. Malah ada nilai plusnya. Jadi baik-baik Takut iya aja. takut Jadi, diulik kayak di situ kan ya, berpotensi untuk mengembangkan diri dan lain-lain, ya, terus ya. benefitnya banyak gitu. Kenapa Ya. mau pindah ke Nanti ada tekniknya. BUMN gitu? Kita tidak boleh menjelekkan perusahaan sebelumnya, tetapi ada bahasa halusnya, ada bahasa Oh, teknisnya kita menjawab nantinya. Nanti Bang Ten akan dampingi Kak Denandra ya. Tugas oke, sekarang Bang. lulus sampai TKB dulu. Bismillah Bang, Bismillah Bang. Bismillah ya. Bismillah Untuk diusahakan lolos informasi terus aja ini Bang. seniorku kebanyakan dari Astra Mas. Oh, oke siap Bang. Terima kasih baik Iya. Bang. Siap, siap. Astra itu perusahaan swasta terbaik se-Indonesia loh, teman-teman semuanya. Oke, Oke. Kak Yu. Maaf ya. Oke, teman-teman, terima kasih untuk malam ini. Bella, kenapa ketawa-ketawa, Bella? Lihat hidung Bang Ah, Tian yang sudah merah. bisa ketawa lu, Bel.